Dia adalah monster seni bela diri yang mencapai puncak hanya dengan tinjunya sampai muridnya sendiri mengkhianatinya. Setelah mati, dia terbangun di dunia yang dikendalikan oleh level, status, dan jendela sistem. Namun, tidak seperti yang lain, dia menolak untuk mematuhi aturan menara. Tidak ada leveling, tidak ada keahlian, dan tidak mengikuti sistem. Dan yang terburuk, sang dewi yang mengendalikan dunia ini terlihat persis seperti wanita yang mengkhianatinya. Bisakah pria yang menolak sistem ini menghancurkan menara tersebut sepenuhnya hanya dengan kekuatan murni? Kisah ini dimulai pada era penuh gejolak di mana kekuatan menentukan segalanya. Di dunia seni bela diri ini, ada seseorang yang mencapai puncak penguasaan bela diri dan menaklukkan dunia. Namanya adalah Asura. Beberapa detik kemudian, sang prajurit yang duduk di atas kuda mendekat, mengalihkan perhatiannya pada Asura dan menyadari bahwa dia masih segila biasanya. Dia datang ke sini untuk mengorbankan nyawanya. Bahkan dia tidak bisa menghentikan pasukan sebanyak 100.000 orang sendirian. Apa rencananya? Asura bertanya, 100.000? Apa bedanya seberapa banyak jumlah mereka? Sang prajurit terkejut. Apa? Sang protagonis menjawab bahwa selama dia terobsesi dengan angka, dia tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Prajurit itu berbicara dengan marah. Ketidakmaluannya sungguh tidak ada batasnya. Lalu dia memberi perintah untuk membunuhnya. Banyak prajurit di belakangnya bergegas maju langsung ke arah protagonis. Meski dia datang sendirian tanpa senjata, kekuatannya mampu menghancurkan segalanya. Detik berikutnya dia memusatkan energi ke tinjunya dan melontarkan pukulan yang dahsyat. Para prajurit yang menyerang tersebar ke segala arah dan Asura terus maju. Itu adalah tekanan yang sangat luar biasa. Pukulan sekuat itu meninggalkan bekas besar di tanah. Di hadapan kekuatannya, bahkan penguasa terkuat yang pernah mendominasi era tersebut tumbang satu persatu. Dan pada akhirnya di bawah nama kerajaan Asura, dia berhasil menyatukan kekaisaran surgawi. Beberapa waktu kemudian, di ibu kota kerajaan Asura, Mual, sang protagonis berdiri di salah satu gua, dan orang-orang yang berkumpul di belakangnya berlutut dan mulai memberikan selamat kepadanya. Mayawal sambil menundukkan pandangannya berkata, setelah mengalahkan begitu banyak musuh dan akhirnya menyatukan daratan tengah, dia tidak lagi memiliki apapun yang perlu ditakuti di tanah ini. Dia berbalik, menatapnya, dan menyuruhnya untuk langsung ke intinya. Mengapa dia memanggilnya ke tempat seperti ini? Dia menatapnya dan menambahkan, seperti yang Anda tahu, tuanku, Anda adalah satu-satunya penguasa yang telah menyatukan daratan tengah hanya melalui kekuatan senjata. Gelar Raja Bela Diri terhebat sangat cocok untuknya. Namun kini bahkan gelar Dewa Perang saja tidak akan cukup. Dia berdiri dan sambil mengarahkan aliran energi ke belakangnya, dia menambahkan. Jadi untuk mempersembahkan manuskrip pertempuran yang layak atas kejayaan ini, dia mengundangnya ke sini hari ini. Satu-satunya yang mampu menahan kekuatan manuskrip ini hanyalah dia, Asura. Pada saat itu, sebuah piala besar muncul di belakangnya, rantai terbang dari sisi-sisinya dan cairan merah terkonsentrasi dalam cincin berputar di atasnya. MC mengulurkan tangannya ke arahnya dan mengucapkan manuskrip pertempuran. Cairan merah menyelimuti tangannya, lalu beberapa tetes jatuh ke dalam piala. Detik berikutnya, beberapa rantai sihir melesat maju dari cairan itu dan mulai mengikat anggota tubuh sang protagonis, dan dia hanya bisa menatap dengan kebingungan. Detik berikutnya, Mayawal menyatakan bahwa tiraninya telah berakhir. Mulai hari ini dan seterusnya, kerajaan Asura akan menjadi miliknya. Perlawanan itu sia-sia. Tidak peduli seberapa besar kekuatan yang dimilikinya, dia tidak akan bisa menggunakannya di hadapan Moganchan ini. Sang protagonis menggernyit, lalu menambahkan bahwa jika begitu, dia harus menerimanya. Sebelum dia selesai bicara, sang karakter utama mengepalkan tangannya dan bertanya, Mayawal, apakah dia sudah lupa siapa dirinya? Di hadapannya berdiri takdir dan malapetaka itu sendiri. Detik berikutnya, rantai di tubuhnya hancur dan energinya menyebar ke sekelilingnya. Mayawal lalu menoleh ke bawahannya dan berteriak, kenapa mereka hanya berdiri di sana? Mereka harus segera mengaktifkan penghalang Mugunchen. Pada saat itu, sang protagonis sudah berada di belakangnya, mengarahkan tinjunya ke arah wanita itu. Namun tiba-tiba, cairan merah mulai terkonsentrasi di sekelilingnya. Dia berdiri di tengah simbol magis, sementara sulur-sulur zat merah mengikat tubuhnya. Dia berteriak, apa ini? Lalu aliran cairan merah tersebar di sekelilingnya. Setelah itu, Mayawal mendekati simbol magis yang tersisa di dalam cairan itu dan menatap bayangannya sendiri. Setelah itu, bawahannya berlutut dan berteriak memberikan selamat padanya, nyonya. Mereka menyambut penguasa baru kerajaan Asura dan dengan demikian, kehidupan Asura, Raja Agung yang pernah menaklukkan dunia, berakhir. Beberapa saat kemudian, jendela sistem muncul yang menyatakan bahwa dia telah dipanggil sebagai seorang pemain.
Apakah dia ingin berpartisipasi? Sistem itu bertanya, "Pemain, tolong, dia harus segera menekan tombol terima." Namun detik berikutnya, sang protagonis menghancurkan jendela sistem itu menjadi banyak kepingan. Beberapa detik kemudian, Kim Yuta membuka matanya dan bertanya-tanya dengan heran, apa yang baru saja terjadi? Dia memegang kepalanya dan berpikir, sesuatu yang luar biasa, aura yang tidak menyenangkan. Kemudian Nova yang terbang di sebelahnya berteriak ketakutan. Yuta, hati-hati. Saat itu juga cakar naga raksasa melesat langsung ke arahnya, namun dia menusukkan pedang ke sisinya, menangkis serangan tersebut. Dia melangkah mundur sambil menghela napas keras. Lalu monster itu mulai memusatkan energi di mulutnya. Sistem mengumumkan bahwa monster itu memanggil napas inferno dengan waktu persiapan selama 2 detik. MC melihat hal ini dengan terkejut dan kemudian pancaran energi yang dahsyat meletus dari mulut naga besar itu. Sistem melaporkan napas inferno, serangan area dengan sihir api, daya rusak 3.000 hingga 6.000. Panduan pendaki sedang menganalisis keahlian ini. Tingkat analisis 85%. Analisis selesai, panduan pendaki secara otomatis menangkis keahlian tersebut. Ketahanan api plus 150%. Sisa waktu 1,5 menit. Pada saat ini pemain itu memegang pedangnya di depan dan melontarkan beberapa serangan tebasan. Lalu dia menolak dari tanah dan mengayunkan pedangnya menggunakan pedang suci Asterion, hukuman surgawi. Sistem melaporkan tersisa 9 dari 10 penggunaan. Garis-garis dari serangan dahsyat itu mulai muncul di tubuh sang naga, lalu sistem mengumumkan bahwa tugas telah selesai. Bos lantai 98, Inferno Balrog telah dikalahkan. Tugas terakhir adalah mencapai puncak menara dan menyelesaikan penaklukannya. Setelah ini, Yuta menghela napas lega dan berkata bahwa bencana hampir saja terjadi. Nova terbang mendekatinya dan bertanya, "Ada apa?" Dia terbang dari sisi lain dan menambahkan, "Apa ada yang salah? Hanya tersisa puncak menara." Dia menyarankan agar mereka segera melewati ini dan kembali ke keluarga mereka, dan dia tersenyum menatapnya sambil menyadari bahwa perkataannya benar. Memang seharusnya begitu. Selama 3 tahun sejak mereka dipanggil ke dunia ini, mereka terus maju, hanya memikirkan tentang menaklukkan menara, meskipun kini hanya tersisa puncaknya saja. Mengapa dia merasa gelisah? Apa yang menanti mereka di sisi lain? Pada saat itu, Nova menatap pemain itu dengan penuh rasa ingin tahu dan memanggilnya. Dia tetap terdiam sebagai tanggapan, lalu meletakkan tangannya di gerbang besar itu dan berpikir bahwa dia harus menenangkan dirinya. Apa yang dia pikirkan saat akhirnya dia mencapai titik ini? Setelah itu, dia membuka pintunya dan Nova bertanya, apakah semuanya baik-baik saja? Dia mengiyakan dan berkata bahwa mereka harus pergi. Dia memikirkan apapun yang menanti mereka di tahap akhir. Tidak ada monster di sini yang lebih unggul dari statusnya. Dia akan kembali ke dunianya dengan cara apapun. Tapi pada saat itu, makhluk yang muncul di depan matanya ada di sana. Sedetik kemudian, Asura muncul dari kepulan asap. Dia menatap para pemain itu dengan saksama, lalu melipat tangannya dan bertanya, "Siapa mereka?" Yuta bertanya-tanya, "Apa ini? Seorang kakek tua? Mungkinkah dia benar-benar bos terakhirnya?" Kemudian Asura melihat sekeliling dan mengernyitkan dahi seraya bertanya, "Tempat apa ini sebenarnya?" "Maya Wall, di mana dia mengurungnya?" Lalu Yuta berpikir dengan terkejut, dia bicara, "Jadi ini adalah monster yang punya tingkat kecerdasan tertentu." Bukan, dia tak boleh lengah hanya karena penampilannya. Bagaimanapun wujudnya, itu adalah bos terakhir menara, jadi dia akan menghabisinya sekali dan untuk selamanya. Dengan pemikiran itu, dia meraih senjatanya dan menerjang maju. Dia mengayunkan pedangnya, tapi Asura dengan mudah menghindari serangannya dan menatapnya dengan terkejut. Setelah itu, pemain tersebut menambahkan beberapa tebasan lagi. Dia berdiri dan mengayunkan pedangnya sambil berteriak, sudah berakhir. Dia menggunakan pedang suci Asterion dan sistem melaporkan bahwa masih tersisa 8 kali penggunaan hukuman surgawi. Setelah itu, Yuta menatapnya lekat-lekat dan menyadari bahwa pria itu lebih lemah dari dugaannya. Pada saat itu, Asura yang memegang bilah pedangnya bertanya, "Hei, bocah, apa yang dia rencanakan?" Dan Yuta yang kebingungan menatapnya sambil berpikir tidak mungkin. Dia menangkis serangan pamungkasnya dengan satu tangan. Jadi seperti inikah bos terakhir itu? Lalu dia mundur sambil menarik pedangnya dan sistem melaporkan panduan sang pendaki sedang menganalisis kelemahan target. Tingkat analisis 78%, analisis selesai. Panduan sang pendaki secara otomatis menargetkan titik lemah lawan. Pada saat itu, Yuta mengarahkan pedangnya ke leher Asura dan sistem melaporkan tingkat keberhasilan sekitar 80,86%.
Tapi sedetik kemudian, Asura menghentikan pedangnya dengan satu tangan dan berkata, "Cukup." Sistem mulai melaporkan adanya kesalahan. Tingkat keberhasilan panduan sang pendaki anjlok drastis. Yuta menatap ke depan dengan terkejut dan berpikir tingkat keberhasilannya telah turun di bawah 1%. Dia belum pernah menghadapi lawan seperti ini sebelumnya. Kakek tua ini, siapa dia? Lalu Asura berkata, "Hei, bocah, dia tidak perlu takut, dia tidak akan adu jotos dengan mereka yang tak pantas dilawan." Yuta mengarahkan pedang ke arahnya dan terkejut. Apa maksudmu? Dia tak pantas dilawan. Lalu sang tokoh utama melipat tangannya dan berkata bahwa dengan kekuatannya saat ini, memukulnya saja akan membuang-buang waktu. Dia seharusnya diizinkan untuk bertanya apa sebenarnya tempat ini. Yuta bertanya, jadi begitu rupanya. Dia pikir dia sekarang mengerti kenapa hukuman surgawi maupun panduan sang pendaki tidak berfungsi. Tempat ini sepertinya menguji kekuatan aslinya. Lalu dia menyandarkan pedang di bahunya dan sambil tertawa berkata, pantas saja serangannya tak mempan. Dia tidak tahu ada trik tersembunyi di sini. Dia harus membuktikan nilai aslinya. Ini adalah mekanisme di mana dia baru bisa memberikan kerusakan setelah menyelesaikan suatu tugas. Maka dia akan membuktikan tekadnya. Dengan kata-kata itu, dia bersiap menyerang dan sistem mengumumkan aktivasi fitur pahlawan terpilih. Semua status ditingkatkan hingga maksimal untuk jangka waktu tertentu. Dia berteriak bahwa mereka akan melihat apa reaksinya terhadap hal ini. Dia menerjang dan berteriak, batas absolut maksimal yang bisa diberikan oleh sistem status. Pada saat itu jendela sistem muncul yang mengonfirmasi peningkatan statusnya. Asura melihatnya dengan terkejut dan bertanya, kekuatan dan kelincahan, Selmes Menisu 9, itu batas maksimalnya. Lalu dia menjadi geram. Beraninya dia mengukur kekuatannya dengan angka-angka menyedihkan seperti itu. Dia mengepalkan tinju, memusatkan energinya ke sana dan menambahkan dunia di mana orang mengukur kekuatan dengan melihat jendela biru dan angka-angka itu sungguh menjijikan. Sekarang dia tak peduli lagi tempat apa ini. Pertama-tama dia akan merombak cara berpikirnya. Pada saat itu Yuta berteriak keras, mengayunkan lengannya untuk menyerang. Tapi sang tokoh utama mengarahkan tinjunya ke jendela sistemnya dan berkata bahwa pertama-tama dia akan menghancurkan jendela biru menjijikan ini. Dia menggunakan aliran Raja Agung Asura. Akibat pukulan yang begitu dahsyat, jendela sistem itu hancur berkeping-keping dan terpental jauh ke belakang. Dia berteriak keras dan sistem mulai melaporkan adanya kesalahan. Sistem itu juga mengalami kerusakan serius. Yuta berpikir, tidak. Apa-apaan ini tidak mungkin. Aliran energi yang kuat meletus dari lantai menara, dan Yuta berpikir ini benar-benar omong kosong. Sistem melaporkan bahwa semua data status yang tersimpan sedang dihapus. Pemulihan sistem gagal. Sistem dimatikan. Lalu sang tokoh utama bertanya, apa dia sudah mengerti sekarang? Kekuatan sejati tak bisa diukur dari perhitungan seseorang. Permainan angka yang menyebalkan ini berakhir di sini, bocah. Pada saat itu, Yuta berada di level 1. Dia bilang dia telah salah. 3 tahun lalu, dia dipanggil ke sebuah menara misterius. Dia mendakinya bersama rekan-rekannya, tapi hanya dia satu-satunya yang selamat. Lalu dia duduk di dekat jeruji dan memanggil Nova, bertanya apakah mereka benar-benar menaklukkan menara ini. Apa kau pikir mereka akan bisa kembali ke dunia mereka? Semakin dipikirkan, semuanya terasa semakin aneh. Mereka bahkan tak tahu bahaya apa yang menanti di depan, dan mereka hanya disuruh mendaki padahal tak ada jaminan apapun. Bukankah wajar kalau kita menolaknya? Dan Nova merenung sejenak lalu membenarkan ucapannya. Bahkan jika mereka mendaki sampai ke puncak, kembali ke dunia mereka mungkin saja mustahil. Tapi Sang Dewi Yeshua mengatakan bahwa segala sesuatu di menara ini ada tujuannya. Dia yakin perjalanannya juga akan memiliki makna. Di masa kini, Yuta menopang diri dengan sikunya, menatap sang tokoh utama dan berkata, status inventaris jendela misi. Dia berpikir ini tak mungkin terjadi. Apakah jendela statusnya benar-benar menghilang? Dia menjerit ketakutan. Sistem memuat ulang. Dia berpikir ini benar-benar tidak mungkin terjadi. Kemudian MC mendekat dan berkata, sayang sekali. Dia masih tidak bisa lepas dari permainan angka yang gila ini. Jendela biru menjijikkan itu tidak akan pernah muncul lagi di hadapannya. Yuta tersenyum canggung, tubuhnya gemetar ketakutan, dan dia mulai memohon ampun. Sebagai tanggapan, sang protagonis mengatakan bahwa dia sudah bilang tidak tertarik untuk membunuh mereka yang tidak layak untuk dilawan. Dia duduk di hadapannya dan menyuruhnya untuk memberitahukan terlebih dahulu tempat apa ini dan apa yang harus dia lakukan untuk kembali ke dunia asalnya. Yuta berpikir dengan terkejut, dunia nyata. Jadi pria ini adalah seorang pemain juga?
Kemudian dia berkata bahwa dia juga tidak tahu cara untuk kembali. Hanya jika kamu menyelesaikan babak akhir, tidak ada jalan lain. Sang protagonis terkejut. Menyelesaikan babak akhir, omong kosong macam apa yang dia bicarakan? Dan Yuta menatapnya serta berpikir, siapa pria ini? Apakah dia baru saja datang ke sini langsung dari abad pertengahan? Lalu dia berkata, aku akan menjelaskannya dengan lebih sederhana. Singkatnya, dia mengepalkan tangannya dan menambahkan bahwa kamu hanya perlu menghancurkan seluruh menara ini. MC bertanya, menghancurkan seluruh menara? Dan Yuta tersenyum lalu berdiri dan berkata, tepat sekali. Pertama dan terpenting, kamu perlu menghancurkan seluruh menara sampai ke puncak tanpa menyisakan satu lantai pun. Jadi jika dia juga seorang pemain, kakek harus memulainya dengan misinya. Kemudian sang protagonis berkata, sungguh sederhana. Kalau begitu, dia akan menghancurkan menara sialan ini sekarang juga. Dengan kata-kata itu, dia tersenyum menatap tangannya, dan Yuta menjerit ketakutan. Apa? Dia jatuh ke tanah dan menjerit. Tidak, kek. Menghancurkan menara, bukan dalam arti sebenarnya. Namun pada saat itu, sang protagonis sudah menggunakan serangan Raja Asura, sebuah serangan penghancur. Gelombang kuat dari dampaknya mulai berjatuhan ke bawah, menghancurkan lantai demi lantai. Yuta terlempar ke bawah dan menjerit. Hei, dia harus menunggu. Kenapa dia malah menghancurkan menara itu? Sistem mulai melaporkan adanya kesalahan. Menara telah dihancurkan oleh entitas anomali. Yuta menjerit ketakutan saat dia jatuh dan berpikir, pria ini, siapa dia sebenarnya? Menghancurkan menara dengan tangan kosong. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Pada saat itu, Nova terbang ke arahnya dan dia terkejut melihatnya. Kemudian Nova mencengkeram tudungnya, menahannya menggantung, dan Yuta bertanya, dari mana saja dia? Dia sudah berpikir tidak akan pernah melihatnya lagi. Dia. Sebagai tanggapan, Nova meminta maaf dan menjelaskan bahwa dia terlambat karena pergi untuk mengambil pedangnya. Namun Yuta bisa melupakannya sekarang. Dia menyarankan agar mereka segera keluar dari sini. Sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Yuta bertanya-tanya, hal mengerikan apa? Apa yang bisa lebih buruk dari situasi ini? Namun pada saat itu, dia berbalik dan menyadari ada jendela sistem yang melaporkan kesalahan dan mendeteksi koneksi abnormal. Sebuah lubang hitam raksasa muncul di belakangnya dan sistem melaporkan bahwa semua data dari menara yang hancur sedang dihapus. Sisa-sisa menara mulai tersedot ke dalam lubang hitam. Dan Yuta berpikir, sekarang apa lagi? Puing-puing menara sedang dihisap. Dia tidak tahu lubang macam apa ini, tapi jika lubang itu menghisap mereka, mereka akan tamat, benar-benar tamat. Sistem melaporkan sebuah peringatan. Ruang tidak cukup di tempat sampah. Data yang belum dihapus akan dibuang. Detik berikutnya, sang protagonis muncul dari lubang hitam, bersedekap, menghela napas dan berkata, sepertinya dia menginjak sesuatu. Mungkin dia hanya membayangkannya. Ngomong-ngomong, kenapa tidak terjadi apa-apa? Dia sudah benar-benar menghancurkan menaranya, tepat seperti yang dikatakan anak itu. Lalu dia berbalik dan Yuta berteriak, kakek harus mendengarkan. Bukan begitu seharusnya kakek menghancurkan menara. Dia tidak peduli seberapa kuat kakek. Dia akan terus menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Apa dia tahu apa yang bisa terjadi? Dia kemudian berlari maju, tetapi berhenti tiba-tiba, dan aliran energi yang kuat meletus dari lubang hitam di depannya serta melesat ke atas. Kemudian mereka mendengar sebuah suara. Dia pikir sang penerima akhirnya muncul, dan ini hanyalah tamu tak diundang. Pada saat itu, Yeshua muncul di hadapan sang protagonis, dan dia menatapnya lalu bertanya apakah dia adalah Maya Wall. Dan wanita itu meletakkan tangan ke wajahnya dan bertanya, apakah ini dia, si idiot kurang ajar yang menghancurkan menaranya? Dengan amarah sang protagonis menggertakkan giginya dan berteriak. Jadi di situ dia bersembunyi, Mayo Wall. Dia menerjang dan berteriak. Beraninya dia melakukan ini padanya? Kemudian dia melambaikan tangannya dan energi yang kuat menekan sang protagonis ke tanah. Yuta berteriak ketakutan. Kakek dan Yeshua bertanya, apakah dia tidak bisa mendengarnya? Dia bertanya kepadanya, apakah dia yang menghancurkan menara itu? Dan Yuta berpikir itu mustahil. Dia melumpuhkan monster tua itu dalam sekejap mata. Mungkinkah gadis ini benar-benar Dewi Yeshua yang dibicarakan Nova? Kemudian sang protagonis menancapkan jari-jarinya ke tanah dan sambil bangkit berkata, begitu ya? Dia jelas bukan Maya Wall yang dia kenal. Dia tidak menggunakan kekuatan aneh itu. Namun, menilai dari kata-katanya, dia yang menciptakan menara sialan itu dan permainan angka yang menjijikan ini. Bukankah itu ulahnya? Bagus, persis seperti yang dia katakan. Menara sialan dan permainan angka yang menjijikan itu. Jadi cepatlah dia harus mengembalikannya ke kerajaannya.
Namun sebagai tanggapan, Yeshua tertawa dan berseru bahwa dia benar-benar lucu. Pulang ke rumah dengan menghancurkan menara, siapa yang memberitahunya omong kosong itu? Baiklah, menara ataupun jendela sistem. Dia bisa menghancurkannya sesuka hati. Jika dia benar-benar menghancurkan semua yang dia ciptakan, biarlah, dia akan mengirimnya kembali ke dunianya. Tapi jangan pikir itu akan mudah. Detik berikutnya, dia memusatkan energi di ujung jarinya, lalu proyeksi tiruan pemain bermunculan di sekitarnya, dan sistem melaporkan bahwa beberapa data sedang dipulihkan dari tempat sampah. Proyeksi tiruan pemain sedang dibuat. Yuta bertanya dengan ketakutan, "Apa ini?" Semakin banyak pemain yang bermunculan, dan dia berkata, "Banyak sekali." Kemudian Yeshua tersenyum gila dan berkata, "Karena sekarang akan ada lebih banyak menara di dunia ini untuk dia hancurkan." Detik berikutnya, Yuta memusatkan energi pada pedangnya dan melompat menyerang, mengarahkan pedang lurus ke Yeshua. Tetapi sebuah pelindung muncul di depan wajahnya, menahan serangan itu. Lalu dia bertanya, "Sampah macam apa ini?" Beberapa detik sebelumnya, salah satu pemain pemberontak telah berkata, "Kita harus menaklukkan menara itu, Yuta." Mereka harus menaklukkan menara itu bersama-sama. Dan Yeshua berkata, tidak peduli seberapa kuatnya dia, keseimbangan dunia ini tidaklah sesederhana itu. Sebelum dia selesai bicara, Yuta mengarahkan senjatanya padanya dan dengan amarah yang meluap berteriak, apa dia sedang bercanda? Dia pikir semua rekannya sudah mati. Orang-orang ini bersamanya mempertaruhkan nyawa mereka untuk memanjat menara. Tidak ada tujuan di tempat neraka ini, dan dia masih berani memperlakukan mereka seperti ini? Apa karena ini mereka diseret ke dalam menara ini? Namun kemudian Yeshua mengibaskan tangannya, menghempaskan Yuta jauh ke belakang. Dia bertanya, "Bukankah sudah jelas? Mereka semua hanyalah detail yang diperlukan untuk melengkapi dunia yang sempurna ini. Dunia yang diciptakannya masih tidak stabil, jadi dia membutuhkan kekuatan mereka. Itulah sebabnya dia memaksa mereka memanjat menara melalui misi fiktif yang disebut tugas." Yuta berteriak, hanya demi ini beraninya dia? Dia menunjuk ke arahnya dan berkata bahwa dia tak punya apa-apa lagi untuk dikatakan padanya. Karena dia tak punya sisa kekuatan, dia tak lagi membutuhkannya, pemain tersayang. Dengan kata-kata itu, dia memusatkan energi di tangannya, dan Yuta dengan air mata berlinang mengertakkan gigi dan berteriak. Sialan, dia merasa ini semua adalah salahnya. Dia bilang seharusnya dia tak pernah memanjat menara sialan itu sejak awal. Dia berpikir seandainya saja dia sedikit lebih kuat atau sedikit lebih pintar, dia pasti bisa mengalahkan wanita ini. Namun detik berikutnya tangan Yeshua terpisah dari tubuhnya, dan sang tokoh utama melesat maju, meninggalkan jejak kuat di tanah akibat serangannya. Yeshua menoleh dengan cepat dan berpikir, apa? Dan sang tokoh utama berhenti di sebelah Yuta dan berkata bahwa dia meremehkannya, anak anjing. Beraninya dia menyentuh mangsanya sebelum dia? Yuta menatapnya dan berkata, "Pak tua." Dan Asura berkata bahwa keberaniannya patut dihormati, tapi dia masih jauh dari kata dewasa, orang yang akan menghancurkan kepalanya. Bersamaan dengan itu, dia muncul di sebelah Yeshua dan mendaratkan pukulan telak tepat ke kepalanya. Dia menambahkan bahwa itu adalah dirinya. Dia mencengkeram leher Yeshua dan wanita itu menatapnya sambil berkata, "Luar biasa." Dan dia mendapatkan kekuatan ini tanpa sistem. Namun, dia tidak akan membiarkannya berbuat semaunya. Dengan kata-kata itu, dia meletakkan tangannya di dada sang tokoh utama. Dia berseru keheranan, apa ini? Trik liciknya lagi. Dia meraih wajahnya dan memintanya untuk menaklukkan setiap menara di dunia ini. Dia akan menunggu mereka di titik tertinggi dunia ini. Kemudian dia melebur menjadi gumpalan energi yang menyebar ke sekeliling. Sang tokoh utama berkata, tak peduli seberapa keras dia memikirkannya, kemiripan mereka benar-benar mencolok. Lalu dia bertanya, kenapa dia mengirimnya ke sini, Mayowol? Sementara itu, para boneka pemain bergegas menyerang, dan Yuta memegang pedang di depannya sambil berteriak, apa mereka mengenalinya? Ini dia, Yuta dan Nova yang melayang di udara di sebelahnya menyadari bahwa itu sia-sia. Kalaupun mereka mengenalinya, itu hanyalah sisa-sisa reaksi dari ingatan mereka. Dia ingin memprotes, tapi sang tokoh utama dengan mudah menghabisi pemain bangkit yang menyerang dan bertanya, apa yang kau lakukan? Bocah? Yuta terkejut. Pak tua? Dia bilang dia tak punya waktu untuk melawan kroco-kroco ini. Dia harus segera membawanya ke menara-menara sialan itu. Dia terkejut. Tidak, dia harus menunggu. Orang-orang ini mereka adalah rekan-rekannya. Jika mereka meninggalkannya di sini sebelum dia selesai bicara, sang MC menjadi geram. Rekan, apa mereka terlihat seperti itu?
Mereka tak lebih dari jiwa-jiwa pendendam yang telah mati. Memikirkan mereka tidak akan merubah apapun. Jika dia sebegitu terikatnya pada mereka, dia bisa menghabiskan sisa hidupnya bermain dengan hantu-hantu level rendah ini. Dia pergi untuk mencari wanita ini. Pada saat itu, beberapa pemain bangkit melompat ke arahnya dari belakang, tapi dia berputar dan mengayunkan kakinya menyerang beberapa penyerang sekaligus. Dia berseru hama sialan. Beraninya mereka menghalangi jalannya, dia sedang terburu-buru. Jadi dia akan menghabisi mereka semua dengan satu pukulan. Dengan itu dia mengepalkan tinjunya, lalu menatap tangannya dengan terkejut dan bertanya, "Apa ini?" Dia tidak bisa merasakan energi internal di tubuhnya. Apa wanita itu benar-benar menyegel dantian miliknya? Dia lalu tersenyum dan meletakkan tangan di dahinya seraya menambahkan, "Menarik sekali." Dia memutuskan untuk mengujinya. Tak peduli apapun yang dilakukannya, itu tidak akan menghentikannya. Bahkan tanpa seni bela diri, dia tetap yang terkuat. Dengan itu, dia membereskan beberapa unit boneka pemain lagi dan membidik kelompok berikutnya sambil berteriak, "Bukankah ini saatnya dia melakukan pemanasan untuk pertama kalinya setelah sekian lama?" Dia melayangkan pukulan kuat yang membuat unit-unit boneka pemain terpental ke segala arah. Yuta dengan mulut menganga terkejut berpikir, sudah kuduga. Pria ini adalah monster karena melawan begitu banyak unit boneka sendirian. Namun, terlepas dari kehebatan bertarung Pak Tua itu, unit boneka pemain terus beregenerasi. Jika pertarungan tak berakhir di sini pada akhirnya, dia hanya akan kelelahan. Dia harus membantunya. Dengan kata-kata itu, dia mengambil kuda-kuda dan memusatkan energi ke dalam senjatanya. Nova terbang ke arahnya dan berteriak agar dia tenang. Tanpa status, tubuhnya tak bisa menahan kekuatan pedang suci. Dia bisa mati dan dia membalas bahwa dia tahu. Tapi jika tidak, pada saat itu, salah satu boneka mengulurkan tangannya ke depan dan berkata, "Yuta, bersama-sama menuju menara, kita harus menaklukkan ini." Yuta. Namun dia menancapkan pedangnya ke kepala boneka itu, dan dengan dahi berkerut berkata bahwa dia tak bisa membalaskan dendam rekan-rekannya yang gugur. Jadi dia hanya perlu menemukan wanita yang melakukan ini padanya dan teman-temannya. Sementara itu dia menuju kelompok boneka pemain berikutnya dan berteriak, "Hei, Pak Tua!" Dia tidak perlu menghindar, dia bisa menahan serangan kan? Dia seharusnya menarik agro orang-orang ini pada dirinya sendiri. Dan sang tokoh utama memukul salah satu boneka, lalu bertanya-tanya, "Agro?" Apa yang dia bicarakan? Bocah ini. Detik berikutnya, dia mendaratkan beberapa pukulan lagi dan berteriak agar tidak memberinya perintah. Dan Yuta berpikir, bagus. Semua boneka bodoh itu berkumpul mengelilingi Pak Tua. Dia menjejakkan kaki ke tanah dan melompat, berpikir ini adalah kesempatannya. Dia memusatkan pandangan pada wajah beberapa lawannya. Air mata mulai mengalir di wajahnya. Dia mengertakkan gigi dan berpikir, dia meminta maaf. "Teman-teman, aku pasti akan membalaskan dendam kalian apapun yang terjadi." Dengan kata-kata ini dia menggunakan pedang suci Asterion, hukuman surgawi. Kilatan energi yang sangat kuat menyebar ke sekeliling, dan beberapa detik kemudian, sang protagonis menyilangkan tangan di dada dan menyeringai sambil berkata, "Luar biasa bocah kurang ajar ini." Dia menatap Yuta yang berlutut dengan satu kaki dan bertanya, ternyata dia lumayan berguna. Yuta, sambil berusaha mengatur napas, menjawab, "Pak Tua, kau harus ingat satu hal. Yang akan membunuh wanita itu bukanlah kau, melainkan aku." Dengan kata-kata ini, dia mengarahkan senjatanya pada sang protagonis, lalu jatuh terkulai ke dalam pelukannya. MC tertawa dan berteriak. Bocah kecil yang bisanya cuma makan debu ini berani-beraninya memberinya perintah untuk kedua kalinya? Bagus. Dia berhasil membuatnya tertawa, jadi dia akan memberinya hadiah. Jika dia bisa menjadi lebih kuat darinya, dia akan memberinya kesempatan untuk membunuh wanita itu. Dia akan menantikannya. Sementara itu, seorang pria dengan tengkorak rusa sebagai ganti kepalanya bangkit ke tepi tebing. Energi gelap terkonsentrasi di rongga mata makhluk itu. Beberapa saat kemudian, sang protagonis duduk bermeditasi di bawah aliran air terjun. Detik berikutnya, dia tiba-tiba membuka matanya dan meninju ke depan, mengarahkan energinya ke depan. Dia berkata sambil berpikir, tidak ada jejak energi internalnya yang tersisa. Dia menatap kepalan tangannya dan bertanya sambil tersenyum, apa wanita itu benar-benar menyegel dantian miliknya? Benar-benar kurang ajar, karena sudah begini, mungkin tidak ada jalan keluar lain. Lalu dia mendekati si pemain yang sedang tidur dan menendangnya sambil berteriak, "Sampai kapan kau mau tiduran di sana?" Tendangan yang kuat itu membuat Yuta terlempar ke dinding. Dia berjongkok dan meraih senjatanya sambil berteriak, "Kau benar-benar tidak punya otak."
Dia memutuskan untuk menunjukkan sifat aslinya. Baiklah, sekali lagi, tapi kali ini sungguhan. Dan sang protagonis berkata, sepertinya dia masih belum sadar juga. Apa dia benar-benar sangat ingin mati? Dia tidak punya waktu untuk bermain-main dengannya. Dia harus menghancurkan menara-menara sialan itu menjadi debu secepat mungkin, jadi dia harus bangun. Sebagai tanggapan, Yuta tersenyum dan bertanya, apa? Kenapa juga dia harus pergi menghancurkan menara bersamanya Pak Tua? Daripada menghancurkannya, dia harusnya mulai mencari wanita itu. Sebagai balasan, dia berteriak, dasar idiot sialan. Dia masih belum mengerti apa-apa. Sudah jelas dia bersembunyi di salah satu menara itu karena di dunia terkutuk ini tidak ada yang lain selain menara. Jika dia menghancurkan setiap menara, cepat atau lambat dia akan menemukan dan menyelesaikan permainan ini. Yuta bergumam, oke? Dia pikir orang ini benar-benar gila. Kemudian Nova mencondongkan tubuh ke telinganya dan berbisik, Yuta, sejujurnya dia pikir pria ini terlalu berbahaya. Dia berhasil menghancurkan jendela statusnya dalam sekejap. Kalau mereka terus di dekatnya, siapa yang tahu bencana macam apa yang akan terjadi? Sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, MC berbalik dan bertanya, "Hei, bocah-bocah tengi, apa yang sedang kalian bisikan?" Nova berteriak ketakutan dan dia menyilangkan tangannya dan berkata bahwa dia tidak pergi bersama mereka karena dia menyukai mereka. Hanya saja ilmu pedang bocah ini terlihat berguna. Lagi pula, bukankah mereka juga ingin menangkap wanita itu? Namun kekuatan fisik mereka tidak akan cukup untuk menghadapinya. Mulai sekarang, dia akan membuat mereka menjadi lebih kuat. Beberapa saat kemudian, di dekat salah satu menara, sang protagonis maju beberapa langkah dan berkata, akhirnya sampai. Apa itu salah satu menara yang dibangunnya? Dia berbalik sedikit dan menambahkan, ngomong-ngomong, dia telah tumbuh cukup banyak dalam beberapa hari terakhir. Dengan tubuhnya saat ini, dia mungkin bisa berguna baginya. Pada saat itu, Nova muncul dari kepulan asap dan mengambil kuda-kuda, lalu berterima kasih padanya. Dia menambahkan bahwa wanita itu memang punya bakat. Jika mereka punya lebih banyak waktu, dia akan mengajarinya cara mengendalikan energi internal. Energi, dan dia memamerkan otot-otot lengannya sambil berkata, tidak, apa yang dia katakan, ini semua berkat Anda, guru. Dia tertawa pelan dan sang protagonis menambahkan, tapi bocah tengik ini kapan dia akan sampai? Meninggalkan seorang pelayan rendahan di belakang, pemandangan yang menyedihkan. Pada saat itu, Yuta menghampiri mereka dengan sisa tenaganya dan berkata bahwa mereka harus menunggu sebentar. Dia pikir mereka sudah gila. Bagaimana mungkin dia bisa berlari membawa balok kayu itu? Kamp pelatihan macam apa ini? Dan kenapa Nova berubah sangat drastis? Dia menjadi orang yang benar-benar berbeda. Dia bahkan tidak sanggup melangkah lagi. Lalu dia tersungkur merangkak dan berusaha mengatur napas. Dan sang protagonis dengan kening berkerut menatapnya dan berkata, makhluk kecil yang menyedihkan, dia masih berhasil menyusul. Bagaimanapun juga, menara ini terlihat aneh. Ini akan lebih menjijikan daripada yang sebelumnya. Lalu Nova bertanya, guru, apa kita sudah bisa masuk? Tapi dia tidak melihat apapun yang menyerupai pintu masuk. Dia tersenyum dan berkata bahwa itu tidak perlu jika dia adalah muridnya. Lagi pula, di sini dan saat ini juga, dia akan menghancurkan menara sialan ini hingga tak tersisa. Dia menjerit kegirangan, seperti yang diharapkan dari seorang guru. Dia pasti akan menghancurkannya dengan satu pukulan. Dan Yuta pun terkejut. Apa? Jangan. Dia harus menunggu sebentar. Dia menyarankan agar mereka membuat rencana terlebih dahulu. Namun detik berikutnya, MC sudah melontarkan pukulan yang sangat kuat dan sistem melaporkan kesalahan kritis. Tangan sang protagonis diselimuti energi dan sistem melaporkan perpindahan paksa ke dalam menara. Mereka mulai tersedot masuk dan mereka berteriak keras. Yuta mengulurkan tangannya dan berteriak, Pak Tua gila, sudah kubilang dia harusnya berpikir dulu. Beberapa saat kemudian, mereka mendapati diri mereka berada di jalanan kota yang hancur. Yuta jatuh ke tanah dengan teriakan keras, dan sang protagonis menyilangkan tangan di dada sambil bertanya bangunan menjijikan, apa itu? Yuta mendongak dan bertanya, di mana mereka? Ini di kota, kan? Apa dia benar-benar telah kembali ke dunia asalnya? Lalu Nova yang ketakutan menyuruhnya untuk melihat ke sana. Dia menoleh ke samping dan berpikir, itu adalah mayat para pemain. Kenapa jumlahnya sangat banyak? Dia tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi, tapi ini jelas bukan dunianya. Lalu di mana sebenarnya mereka berada? Mereka mendengar sebuah suara. Suara itu pasti menjawab panggilannya. Detik berikutnya, energi mulai meledak dari tubuh para pemain. Yuta bertanya-tanya apakah jiwa orang mati berkumpul di satu tempat. Kemudian seorang pemain melayang di udara dan berkata, sepertinya mereka adalah pemain yang baru saja dipanggil. Dia langsung memperingatkan mereka agar tidak mencoba melawan.
Tidak peduli seberapa keras mereka melawan, hanya dia sang raja hantu yang akan mencapai puncak menara ini. Detik berikutnya, tengkorak raksasa muncul di depannya menjulurkan tangan tulangnya ke depan. Kau pasti akan terkejut dan berpikir, sosok tengkorak? Bukan. Makhluk ini berada di level yang berbeda. Lalu dia berteriak, "Pak Tua, ini berbahaya. Dia harus menyingkir secepatnya." Tapi MC menyeringai dan sambil mengepalkan tinjunya berteriak, "Dan kau menyebut makhluk rendahan ini berbahaya?" Dia melayangkan tinjunya ke depan, melepaskan energi kuat yang terpencar ke sekitarnya. Lalu dia berbalik dan tersenyum sambil berkata, "Sampah yang menyedihkan." Dia mengklaim berada di puncak dengan level seperti itu, benar-benar kurang ajar dan bodoh. Dia hanyalah seorang pengecut yang bersembunyi di balik monsternya. Li Changwu menatapnya dan bertanya apa dia bersembunyi di balik monster. Pada saat itu, beberapa makhluk lain muncul di belakangnya, dan dia menambahkan, hal lucu apa yang dia katakan. Dia berubah pikiran. Dia harus bertarung sampai titik darah penghabisan. Dia ingin mengujinya dan melihat berapa lama dia bisa bertahan. Lalu makhluk-makhluk itu bergerak untuk menyerang, dan sang protagonis bertanya, mengujinya. Dia melayangkan tangan kanannya ke depan dan menambahkan, beraninya makhluk tak berguna sepertinya menguji rajanya. Dengan kata-kata itu, dia mengibaskan tangannya, membuat salah satu makhluk itu terpental ke dinding di belakangnya, menyebabkannya retak. Makhluk lain menyusul, melepaskan rantai sihir yang mengikat anggota tubuh sang protagonis. Dia menatap hal ini dengan terkejut saat seekor monster raksasa melompat ke arahnya dari belakang. Namun pada saat itu, beberapa serangan tebasan menyapu tubuh monster itu dan sang protagonis berkata bahwa rasanya geli. Lalu sistem melaporkan pemanggilan prajurit tulang serta pasukan dari jurang abisal. Lebih banyak undead mulai muncul dari simbol sihir yang ada di sekitar mereka. Dan MC melepaskan energi yang menyebabkan monster-monster itu terpencar ke segala arah. Salah satu makhluk mengarah padanya dari belakang, tapi dia meninjunya, lalu sistem melaporkan pemanggilan hantu yang terikat. Dia bertanya, apa ini? Chunwu muncul di belakang sang protagonis dan berkata bahwa dia tidak mengerti. Dia tidak memiliki status maupun keahlian. Lalu dari mana datangnya kekuatan sebesar itu? Lalu dia mencabut belatinya dan sambil mengerutkan kening berkata bahwa dia tidak perlu menjawab. Dia tetap akan menyerap jiwanya. Dia menggunakan otoritas tanda kematian. Dia melesat maju dan pada saat itu Nova dan Yuta menahan aliran energi yang kuat tersebut. Lalu Yuta menatap ke depan dan berpikir, kekuatan gila macam apa ini? Dalam pertarungan 1 lawan 1, dia seimbang dengan Pak Tua itu. Siapa sebenarnya dia? Dan Nova berteriak menyuruhnya lari. Yuta, dia tidak terlihat seperti seorang pemain. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia merasakan energi yang sama dari pria ini seperti dari sang Dewi, Yeshua. Setelah beberapa saat, Cheng Wu bertanya, jadi ini jiwa terakhir, pria yang merepotkan, tapi sekarang dia telah memenuhi bagiannya dalam kontrak dengan Yeshua. Dia mengulurkan tangannya ke depan, memusatkan energinya, dan menambahkan pemain tidak dikenal. Dia menggunakan penyerapan jiwa dan berkata bahwa dia akan memanfaatkan jiwanya dengan baik. Tapi detik berikutnya, sang protagonis melesat maju, membantai beberapa makhluk lagi. Dia bertanya, apakah dia bilang seorang dewi? Mungkinkah dia benar-benar merujuk pada wanita terkutuk yang menyegel dantiannya? Sungguh beruntung dia memang sedang mencari hal itu. Jika dia tidak ingin mati, dia harus memberitahunya. Cheng Gu menjawab, benar sekali. Orang itu tidak mungkin lemah. Namun dia salah tentang sesuatu. Orang yang akan mati di menara ini bukanlah dirinya. Dengan kata-kata ini, dia menyulap beberapa belati di sekitar tubuhnya dan mengarahkannya tepat ke arah protagonis. Tetapi protagonis menyeringai, menangkap salah satu belati dengan jari-jarinya, lalu membalikkannya. Pada detik terakhir, pemain itu menghindar, tapi beberapa helai rambutnya terpotong. Lalu dia terkekeh dan berkomentar bahwa dia benar-benar aneh. Yah, tidak ada gunanya lagi menyangkal kekuatannya. Dia harus bersiap diri karena dia akan menghadapinya sebagai seorang yang setara. Dengan kata-kata ini, dia menggunakan otoritas Zirah sang dewa kematian, Hades. Zirah itu muncul di tangannya, dan detik berikutnya dia menerjang. Dia menyilangkan kedua tangan di depannya, lalu mengayunkan senjatanya, berteriak bahwa mereka akan melihat bagaimana dia menangani ini. Tapi MC mencondongkan tubuhnya ke belakang, menghindari pukulannya dan bertanya, apa cuma segitu bocah? Dia merespons dengan berteriak bahwa dia belum selesai. Dia menendang tanah dan melakukan salto di udara dan sang protagonis menyadari bahwa dia benar. Ini belum selesai. Dia akan menunjukkan perbedaan kekuatan mereka.
Dia mengulurkan tangannya ke depan, menangkis serangan tersebut. Energi yang kuat meledak dan kemudian Chang Wu melompat mundur dengan napas terengah-engah dan berkata bahwa dia benar-benar kuat. Baiklah, dia akan memberitahunya sesuatu. Dia bilang dia sedang mencari Sang Dewi Yeshua. Benar kan? Dialah yang memberinya menara ini. Namun, dia belum memegang kendali penuh atas menara ini, jadi dia membuat kesepakatan dengan Dewi Yeshua. Dia harus menyerahkan 10.000 jiwa pemain untuk terlahir kembali sebagai pewaris asli menara. Dan sekarang, pada akhirnya, dia memiliki semua jiwanya. Dengan kata-kata ini, dia mengarahkan energinya pada Nova. Yuta memanggilnya dengan cemas dan berpikir, sialan. Kapan dia melakukannya? Dia berteriak, bajingan kau, apa yang kau lakukan pada Nova? Dia mengayunkan senjatanya, tapi Cheng Wu menjawab agar dia tidak ikut campur. Hanya urusan sepele. Detik berikutnya, seekor monster muncul di sebelahnya dan menancapkan tangannya tepat ke tubuhnya. Dan Chang Wu menambahkan, perlawanan itu sia-sia. Dia tidak bisa melakukan apapun. Lalu sistem mengumumkan, quest, ritual sang pewaris. Dia telah menerima jiwa ke 10.000 yang terakhir. Semua kemampuan menara akan segera terbuka. Tersisa 1 menit dan 4 detik sebelum terbuka, lalu sang protagonis mendekatinya dan berkata, begitu ya. Jadi dia adalah necromancer yang mengendalikan roh jahat. Di kerajaannya dulu juga ada orang yang menggunakan teknik rendahan seperti ini. Oh, para idiot keji dari sekte iblis itu. Dia tidak menyangka akan melihat teknik mereka di sini. Dia kemudian memusatkan energi di tangannya dan menambahkan bahwa biasanya dia tidak akan pernah menggunakan trik kotor seperti itu, tapi dia sudah melewati batas. Karena itu dia akan menunjukkan cara menggunakan teknik yang benar. Dia harus menyaksikan kekuatan nekromansi yang sesungguhnya. Dia memusatkan energinya lebih kuat lagi dan jiwa-jiwa mulai terbang ke arahnya. Dan Chang Wu berpikir dengan kaget, jiwa-jiwa yang telah dia kumpulkan berpindah padanya. Ini tidak mungkin terjadi. Sistem tidak mengizinkannya. Kemudian jiwa Nova dan Yuta muncul di hadapan sang protagonis. Dia menyuruh mereka untuk bersenang-senang. Sekarang mereka bisa menghajar si idiot ini. Detik berikutnya, Chang Wu menatap tangannya dengan kaget dan berteriak apa yang terjadi. Apa dia mati? Lalu dia mengalihkan pandangannya pada sang protagonis dan berteriak, dia yang melakukan semua ini, kan? Dia harus mengembalikan tubuhnya sekarang juga. Dia mengernyit dan menatapnya, lalu bertanya, apa kau benar-benar menyalahkannya karena ini? Kalau bukan karena dia hanya akan menjadi tubuh kosong. Bukan karena dia jiwa-jiwa mereka meninggalkan tubuh. Ini semua salahnya. Si idiot itu menggunakan ilmu spiritualnya untuk mengubah jiwa mereka menjadi boneka, jadi dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk memotong tekniknya. Pada dasarnya, dia memisahkan jiwa mereka dari tubuh fisik untuk membiarkan mereka pulih. Jadi berhentilah merengek. Mereka seharusnya mengikutinya saja. Dia berhasil mencuri cukup banyak jiwa darinya sehingga dia tidak lagi menjadi ancaman. Lalu Yuta berpikir, meskipun ini hasil dari kekuatan spiritual, dia merasa tidak ada yang berubah dalam dirinya. Sang protagonis kemudian menambahkan, sekarang mereka harus menunjukkan padanya kekuatan yang sebenarnya dari seni bela diri mendalam. Sebagai tanggapan, Chang Wu maju selangkah dan bertanya, dia pikir kalau dia mencuri beberapa jiwa, dia bisa mengalahkannya. Dia jangan bicara omong kosong, dia tidak tahu bagaimana cara dia mencurinya, tapi jiwa yang dia ambil hanyalah setetes air di lautan. Kekuatan sejati dari seni bela diri mendalam, katanya, jangan membuatnya tertawa. Dia hanya punya 2 orang di belakangnya, sang protagonis terkekeh. Cuma 2, dia masih mengukur kekuatan dengan angka-angka kecil seperti itu. Pada saat itu Yuta mengayunkan senjatanya dan menghancurkan salah satu makhluk panggilan dengan 1 tebasan. Cheng Wu bertanya-tanya dengan kaget, dari mana kekuatan sebesar itu berasal? Dari mana lonjakan energi yang tiba-tiba ini berasal? Baru saja, dia berada di ambang kematian. Beberapa makhluk menuju ke arah Nova, dan Yuta mengernyit serta memanggilnya dengan keras, bertanya-tanya apakah dia belum sadar. Detik berikutnya, aliran energi yang kuat menembus kepala monster itu. Nova dengan tangan menunjuk ke depan, melihat ini dengan kaget dan bertanya apa? Yuta bertanya apa dia baik-baik saja? Tampaknya dia memang menjadi lebih kuat berkat seni bela diri mendalam ini. Tapi kalau terus begini, tidak akan ada habisnya. Dia menatap sekumpulan mayat hidup yang menuju ke arah mereka, dan kemudian Chang Wu melihat ke jendela sistem. Sang protagonis menyuruhnya untuk mendengarkan baik-baik. Kalau mereka ingin mengakhiri ini, mereka harus menghancurkan jendela menjijikan itu. Namun, dantian miliknya saat ini tersegel, jadi dia tidak bisa menggunakan ledakan Qi. Menghancurkannya tidak akan mudah. Yuta bertanya, tapi ada jalan keluar, kan? Meskipun tersegel, dia masih bisa menggunakan seni bela diri mendalam. MC mengepalkan tinjunya dan menyadari bahwa itu benar.
Meskipun dia tidak bisa menggunakan chi internalnya, menarik energi dari luar sangatlah mudah baginya. Yang terpenting adalah ada cukup energi di sekitarnya, lalu dia bisa memanifestasikan kekuatan yang setara dengan ledakan chi. Dia lalu menatap Nova dan berkata, bukan apa-apa. Dia harus memberinya jiwanya. Dia bertanya sebagai tanggapan, maaf, setelah beberapa saat, sistem melaporkan sebuah peringatan. Dia belum mengumpulkan cukup jiwa. Dia harus mengumpulkan lebih banyak jiwa untuk menyelesaikan misi. Changwu melihat ini dan berkata dengan geram, dia harus menyia-nyiakannya lagi, dan itu semua karena parasit sialan ini. Ya, dia selalu bisa mengumpulkan lebih banyak lagi. Hal utama sekarang adalah berurusan dengan para bajingan ini. Dia mengarahkan tangannya ke depan dan menambahkan jiwa-jiwanya. Mereka harus menjawab panggilannya dan menyapu bersih semua musuh di jalan mereka. Lalu sang protagonis berkata, "Hei anak kecil, dia harus ingat, dia cuma punya satu kesempatan. Dia harus mempercayainya dan mengerahkan seluruh kekuatannya pada serangan ini. Dia harus membuka jalan agar mereka bisa mencapainya." Dan Yuta memusatkan energi di senjatanya, menyuruhnya agar tidak khawatir. Dia jelas tidak mempercayainya, Pak Tua, tapi demi Nova dan dirinya sendiri, dia pasti akan membuka jalan ini. Dengan teriakan keras, dia berlari ke depan dan menggunakan pedang suci Asterion, pedang surgawi, tebasan horizontal. Dan Chengwu melihat ini berkata, bodoh sekali membuang semua kekuatan mereka untuk menghancurkan umpan meriam. Dia menyeringai dan berkata itu percuma. Itu tidak cukup untuk menghadapi seluruh pasukannya. Detik berikutnya, MC muncul di hadapannya dan berkata, sudah dia duga, dia hanyalah pengecut biasa. Dia memperhatikan bahwa setiap kali salah satu roh sialan itu mati, dia mengeluarkan jendela biru itu untuk memeriksa skornya. Seni spiritualnya yang membosankan telah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Detik berikutnya, dia menggunakan gaya raja, tinju Asura. Energi yang kuat meletus dari tinjunya, menghancurkan jendela sistem Changwu berkeping-keping. Dia berpikir ini tidak mungkin terjadi. Mustahil, semua yang telah dia bangun dengan susah payah hancur dalam sekejap. Ini tidak mungkin terjadi. Jendela status dan kekuatannya, dunianya. Sistem melaporkan adanya kesalahan. Data jiwa yang terdaftar di dalam sistem telah rusak. Semua ini akan dihapus tanpa jejak. Misi ritual suksesi gagal. Beberapa detik kemudian, Yuta dengan desahan panjang, bangkit berdiri dan memegangi tubuhnya dengan kaget. Apa? Dia kembali ke tubuhnya. Dia membuka matanya dengan kaget dan berpikir, Pak Tua itu benar. Itu sudah sembuh total. Dia terus saja bertanya-tanya, siapa sebenarnya lelaki tua ini? Apa dia punya batas kemampuan? Lalu Shangmu memegangi kepalanya dan menjerit histeris. Tidak, ini salah. Kumohon, pintanya. Ini tak bisa berakhir seperti ini. Ini semua karena mereka. Mereka bodoh. Sekarang dia kehilangan satu-satunya cara untuk menyelamatkan dunia tempat tinggalnya dari kehancuran. Mereka merenggut segalanya dari dia. Beberapa saat sebelumnya, Qianwu sedang berjalan di jalanan sambil mendengarkan musik lewat headphone-nya. Pada suatu saat, dia merasakan sesuatu yang janggal. Dia menjauhkan earphone dari telinganya dan menyadari beberapa lubang hitam muncul di langit. Wajahnya pucat pasti ketakutan. Dan tak lama kemudian, kota itu sudah hancur lebur. Banyak mayat bergelimpangan di jalanan, dan Chunwu duduk di dekat sebuah lubang di tanah, mencoba mengatur napasnya. Wajahnya berlinang air mata, dan detik berikutnya, Yeshua muncul di hadapannya. Dia mengarahkan jendela sistem kepadanya. Di masa kini, sang protagonis berjalan maju dan bertanya, apa yang sedang dia bicarakan? Apakah dunianya telah hancur? Tanya Yuta. Bukankah dia juga pemain yang dipanggil dari dunia lain seperti mereka? Lalu kenapa? Chengwu memegangi kepalanya dan dengan mata berkaca-kaca berkata bahwa saat dia pertama kali menjadi pemain, dunianya berada di ambang kehancuran akibat gelombang monster. Dia ingin menyelamatkannya dengan cara apapun. Berpikir bahwa dengan kekuatan ini, dia bisa melakukannya. Tujuan ini membawanya ke puncak menara ini dan di sanalah dia mengetahui kebenarannya. Siapapun yang menaklukkan menara ini akan memiliki kesempatan untuk menciptakan dunia baru. Yuta berseru kaget. Kesempatan untuk menciptakan dunia baru? Changwu menatap tangannya dan menjawab, iya. Dia ingin menggunakan ini untuk menciptakan kembali dunia tempat dia tinggal sebelumnya di dalam menara ini. Dia hanya ingin menyelamatkan semuanya. Dan sekarang, ketika dia punya kesempatan untuk melakukannya, mereka malah merenggut kesempatan itu darinya. Dia mengepalkan tinjunya dan mulai berteriak, seandainya saja dia tidak ikut campur, seandainya. Sang protagonis menimpali,
Dengan alasan menyedihkan semacam itu, misinya pasti sudah selesai sejak tadi. Pengecut. Dia pikir orang lemah yang menyedihkan sepertinya bisa menyelamatkan dunia. Lalu kenapa dia lari saat dunianya runtuh? Dia bahkan tak pernah berpikir untuk menyelamatkan siapapun. Dia hanya menginginkan kesempatan untuk menciptakan kembali dunianya. Dia pikir itu bisa dicapai dengan bermain-main dengan angka-angka menjijikan itu. Mencoba menciptakan kembali dunia dengan kekuatan kosong semacam itu. Apapun yang dia lakukan di menara ini akan sia-sia. Karena dia terpuruk dalam kesedihan dan melupakan kenyataan, biarkan dia mengatakan satu hal. Dalam upayanya untuk lari dari kenyataan yang menyedihkan, dia malah memutuskan untuk bermain sebagai pahlawan. Sebagai tanggapan, dia menyuruhnya diam. Dia berlari maju dan mengayunkan tinjunya, tapi MC menghindar dan meninju pipinya, membuatnya terpental ke tembok. Dia membatin, tidak, bukan begitu. Dia benar-benar ingin menyelamatkan semuanya. Belum lama ini, Yeshua berdiri di sampingnya dan berkata, pemain yang terhormat, dia akhirnya menyelesaikan semua lantai menara. Sekarang jika dia mau, dia bisa kembali ke saat sebelum dunianya hancur untuk menghadapi gelombang monster dan menyelamatkan semuanya, atau dia bisa menerima misi khusus untuk mewarisi kekuatan menara dan menciptakan kembali dunianya. Jadi apa yang akan dia pilih? Akankah dia kembali ke dunianya, menghadapi gelombang monster dan menjadi pahlawan dalam perang tanpa akhir? Atau akankah dia menciptakan dunia yang dia dambakan di dalam menara ini dan menjadi sang penyelamat? Lalu dia menjawab bahwa dia akan mewarisi kekuatan menara dan menyelamatkan dunianya sendiri. Di masa kini, sistem mulai melaporkan kehancuran menara, menghapus semua data. Yuta membuang muka dengan tajam dan bertanya, apa lagi ini? Apa menara ini benar-benar akan runtuh? Lalu dia menatap sang protagonis dan bertanya, Pak Tua, apa yang harus kita lakukan? Jika kita tetap di sini, kita akan mati bersama menara ini. Lalu Cheng Wu berkata, Yeshua pernah memberitahunya bahwa semua menara di dunia ini pada akhirnya akan mengarah ke jalan yang sama. Dia tidak tahu persis apa maksud kata-katanya, tapi mungkin jika mereka mencapai ujung jalan ini, mereka akhirnya akan menemukan sang Dewi Yeshua itu sendiri. Jika dia menginginkannya, dia harus menemukan jalan ini. Yuta bertanya apa yang dia maksud dengan jalan yang sama, dan kenapa dia memberitahu mereka hal ini. Lalu Cheng Wu berjongkok dan berkata dia sekarang mengerti apa yang dimaksud oleh pria berotot itu. Dia memang pengecut, memanjakan dirinya bermain sebagai pahlawan untuk lari dari kenyataan. Namun itu tak akan mengubah apapun. Pada akhirnya, dia sudah menyerah untuk kembali ke dunianya. Di dunia yang hanya berisi kehampaan ini, dia tak punya alasan lagi untuk hidup. Jalan keluarnya pasti ada tepat di belakangnya. Jika dia ragu, dia juga akan lenyap. Dia harus keluar dari sini sebelum menara ini runtuh. Apa dia akan tetap di sini? Lalu sang protagonis melangkah maju dan berkata, aku mengerti, meski dia pengecut, dia masih punya sedikit harga diri tersisa. Dia boleh melakukan apa yang menurutnya benar. Ketika dia menemukan wanita itu dan membunuhnya, dia bisa menganggap bahwa nasibnya juga akan terselesaikan. Dia berjalan maju dan Yuta memanggilnya dengan terkejut, berteriak, apa dia benar-benar akan meninggalkannya di sini? Dia bisa ikut dengan mereka dan membantu mereka menemukan Yeshua. Sebagai tanggapan, dia menyuruhnya diam. Dasar bocah bodoh. Dia sedikit menoleh dan menambahkan, pria itu mati dalam pertarungan hidup dan mati. Dia sudah mengizinkannya memilih tempat kematiannya daripada sekadar membunuhnya. Apalagi itu namanya kalau bukan belas kasihan. Dengan kata-kata itu, dia menuju celah yang muncul di udara dan Yuta terkejut. Apa? Dia berbalik dan berkata, tapi, dan Nova berteriak, tak ada waktu lagi. Cepat, sedikit lagi, dan menaranya akan runtuh. Dia mengertakkan gigi dan menjawab bahwa dia tahu, tapi dia juga manusia. Dengan kata-kata itu, dia berlari ke arah pemain itu dan menggendongnya di punggung. Dia berkata bahwa dia tak bisa meninggalkannya di sini. Dia memanggilnya dengan kaget, dan Cheng Wu bertanya apa yang sedang dia lakukan. Dia tak punya apa-apa lagi, tak ada kekuatan, tak ada tujuan, tak ada apapun. Bahkan jika dia keluar dari menara ini, dia tak punya alasan lagi untuk hidup. Yuta menatapnya dan berteriak, meski engkau tak punya alasan sekarang, kau pasti akan menemukannya suatu saat nanti. Jadi kau tak boleh membuang nyawamu begitu saja. Cheng Wu terdiam menanggapi dan kemudian bertanya siapa namanya. Dia menjawab, sialan. Apa dia serius menanyakan hal itu padanya sekarang? Kim Yuta, dasar bodoh. Apa dia sudah puas? Cheng Wu menyebutkan namanya dan menyadari bahwa itu aneh. Dia terkejut. Apa? Dia ingin bertarung. Dan siapa namanya? Sok pintar. Dia menjawab, Cheng Wu. Yuta bilang itu juga bukan nama yang terlalu mengesankan. Lalu Cheng Wu bilang dia punya satu permintaan terakhir.
Dia menyerahkan benda bercahaya padanya dan berkata, "Tolong gunakan kekuatan ini dengan bijak." Dia berseru kaget. Apa ini? Dia harus mengambilnya dari tangannya. Siapa bilang dia menginginkan itu? Dia menjawab bahwa lagi pula dia tidak akan bisa meninggalkan sistem tanpa kekuatan ini. Dia tidak akan bisa mempertahankan tubuhnya. Dia mulai menghilang dan menambahkan bahwa dia harus benar-benar kembali ke dunianya. Yuta memegang benda itu di tangannya dan mencoba memanggil pemain itu, tetapi sistem mengeluarkan peringatan. Menara akan runtuh sepenuhnya dalam 1 detik. Semua data sedang dihapus. Menara nomor 312 hancur sepenuhnya. Sementara itu, Yeshua yang melihat melalui jendela yang muncul di depan sistem tersenyum dan berkata, dia telah menghancurkan 1 menara. Dia harus berusaha lebih keras. Pemain tanpa status. Jendela sistem melaporkan bahwa semua data di dalam menara telah dihapus. Yuta berkata semuanya benar-benar menghilang. Dia bertanya-tanya, tidak bisakah dia menyelamatkannya dari awal? Apakah jendela status tetap akan hancur? Dia pikir jika ini dihancurkan, tubuh fisik pemain itu akan menghilang bersamanya. Dalam hal ini seharusnya dia sudah mati. Lalu kenapa dia masih hidup? Apakah kekuatan sistem masih tersisa di dalam dirinya? MC bertanya, kenapa dia diam saja kawan? Dia terlihat serius sejak tadi. Apa itu karena pria tadi? Dia terkekeh dan berkata, ternyata dia orang yang baik. Yuta bertanya, lalu kenapa? Ya, apa dia akan mengomelinya lagi? Dia hanya merasa tidak enak hati karena pria itu. Dia jelas-jelas seorang penjahat, tapi dia tidak bisa menghilangkan rasa kasihan. Dia juga memberikan ini padanya. Dia menyuruhnya untuk menggunakannya demi kebaikan dan kembali ke dunianya. Ya, dia tidak tahu kekuatan macam apa ini, tapi untuk saat ini dia akan memberikannya padanya, kawan. Ini sepertinya solusi terbaik untuk saat ini. Asura melihat artefak itu dan berkata sambil berpikir, dia bisa merasakan chi wanita terkutuk itu dari benda ini. Mungkin dengan kekuatan ini, dia bisa membuka kunci dantian miliknya. Yuta bertanya, benarkah? Maka dia akan mendapatkan kembali seluruh kekuatannya. MC menyuruhnya untuk tidak berharap terlalu jauh. Ini hanya akan memulihkan sebagian kecil saja. Energi dalam benda ini memang mirip dengan milik wanita itu, tapi sama sekali tidak sebanding dengan chi kuat yang menyegel dantiannya. Yuta angkat bicara ingin bertanya, sebenarnya apa ini? Dia sudah sangat kuat terlepas dari dantian itu. Asura menjawab, dia hanya menggunakan seni bela diri eksternal sekarang. Dengan kata lain, itu murni kekuatan fisik yang tak terkendali. Yuta bertanya, jadi selama ini dia bertarung hanya menggunakan kekuatan fisik? Nova berkata, dia benar-benar seorang monster. Asura berkata, dan jika dia memulihkan dantiannya, dia akan bisa menggunakan seni bela diri internal. Seni itu membutuhkan kekuatan chi yang mengalir di seluruh tubuh untuk mewujudkan kekuatan di luar seni bela diri eksternal. Yuta bertanya lagi, seni bela diri internal? Apa itu semacam keahlian sihir atau semacamnya? Dia berpikir, kalau dilihat dengan cara seperti itu, lelaki tua ini sudah sangat kuat bahkan tanpa jendela status. Kekuatan yang mampu menghancurkan seluruh menara. Jika dia punya status, seberapa tinggi statusnya? Nova bertanya pada Yuta, apa yang sedang dia pikirkan? Dia menjawab, dia hanya sedang memikirkan seperti apa kekuatannya jika diubah menjadi status. MK meninju kepalanya dan bertanya, apa dia masih bergantung pada jendela dan angka-angka itu? Yuta berbalik dan berkata, tajam sekali pendengarannya. Lalu apa sebenarnya kekuatan yang selalu dia bicarakan ini? Asura menjawab, omong kosong macam apa itu? Kekuatan sejati adalah hasil dari darah, keringat, dan air mata yang ditumpahkan selama latihan dan kerja keras. Dia mengepalkan tinjunya dan menyuruh semuanya untuk mendengarkan baik-baik. Untuk mencapai kekuatan seperti itu, dia melancarkan 1000 pukulan setiap harinya. Namun, jika ada orang lain yang melakukan hal yang sama, apakah itu membuatnya menjadi lebih lemah? Tidak, sebanyak apapun pukulan yang dia lancarkan, semuanya bergantung pada perasaan yang dia curahkan ke dalamnya. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, dengan kata lain, ini tentang memberikan segalanya yang dia miliki untuk mencapai apa yang dia inginkan, dan sisanya akan dia peroleh seiring berjalannya waktu. Dia mengarahkan pukulannya ke depan, membuka jalan di hutan. Mata Yuta dan Nova terbelalak kaget dan mereka membeku. Asura bertanya, apa dia mengerti? Apapun itu, masalah sebenarnya adalah bagaimana cara menggunakan kekuatan ini. Yuta berseru, benar-benar mimpi buruk ya. Aku tidak mengerti apapun. Miyowol, apa sih yang dia pikirkan? Setelah beberapa saat, Asura bertanya, apa dia juga baru pertama kali melihat ini? Yuta bertanya lagi, apa? Ya, karena ulah seseorang, statusnya hancur sebelum dia bisa melewati menara. Asura menjawab, aku mengerti. Dia berbalik dan bertanya, aku ingin tahu apa pria itu mengetahui tentang ini.
Yuta menatapnya dengan heran dan MC bertanya, apakah dia juga mengincar kekuatan ini? Biarkan dia menampakkan dirinya. Seekor monster muncul di depan mereka dan Yuta menjerit, sebenarnya apa ini? Apa ini monster dari menara? Tapi tak ada aura jahat yang terpancar darinya. Siapa dia? Monster itu mengayunkan kapaknya dan Asura tertawa terbahak-bahak. Dia berteriak, baiklah, mereka akan langsung ke intinya. Biarkan dia menyerang. Monster itu bergegas menyerang dan mengayunkan pedangnya, dan Asura bersiap menghadapinya. Dia memukul lawannya yang meneriakkan jurus kapak. Dia memukul tanah dan menggunakan jurus penghancur bumi. Tetesan darah muncul di tanah saat MC menahan kapak itu dengan tangannya. Dia berkata, dia punya kuda-kuda yang sangat kuat. Monster itu memandangnya, dan Asura berkata, namun dia bergegas menyerang dan berkata, ini tidak cukup untuk menantang sang raja. Dia meninju monster itu dan membantingnya ke tanah. MC berbalik dan berkata, dia harus berusaha lebih keras. Monster itu berkata, dia tak akan memaafkannya. Tak akan pernah memaafkan. Yuta berteriak ketakutan. Pria ini, gadis berjubah itu, mengerutkan kening dan bertanya mengapa mereka semua menghancurkan menaranya. Yuta meminta maaf, mereka memang menghancurkan menara itu, tapi dia tak akan bilang kalau itu ulah mereka. Gadis itu dengan kesal menyuruhnya untuk tak berpura-pura bodoh. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana mereka menghancurkan menara itu. Apa tujuan mereka? Kenapa mereka melakukan ini? Kalau bukan karena para idiot itu, dia tak akan berkeliaran di dunia yang sepi ini selama 2 tahun penuh. Kalau bukan karena mereka, dia pasti sudah berada di dunianya sejak lama. MC menjitak kepalanya dan berkata, pecundang ini terlalu banyak bicara. Yuta memandangnya dengan ketakutan dan memohon ampun. Setelah beberapa saat Kalina meminta maaf. Dia hampir melukainya tanpa sengaja. Sungguh, tolong maafkan dia. Yuta tertawa pelan dan berkata, tak apa-apa. Siapapun akan salah paham dalam situasi seperti ini. Tolong biarkan dia bangun. Namun, sungguh luar biasa bisa mencapai puncak menara dengan status seperti itu. Kalina, bisakah kamu melihat jendela statusnya lagi? Dia menjawab, ya sekarang juga. Kalina membuka jendela sistem dan berkata, ini, jendela sistem melaporkan bahwa Kalina berada di level 86. Statusnya setara dengan 1 poin. Yuta membatin dia masih tak bisa mempercayainya. Bagaimana dia bisa mencapai puncak dengan status seperti itu? Dia hanya naik level dan sama sekali tak menyentuh statusnya. Bagaimana mungkin? Apa dia monster juga sama seperti Pak Tua itu? Kata Yuta. Jadi maksudnya tak ada apa-apa di puncak menara itu? Kalina menjawab, ya, bahkan monster biasa pun tak terlihat. Malah muncul pesan, status tak mencukupi. Dengan pesan itu, menara mulai menghilang. Yuta berkata, terjadi kesalahan karena statusnya tak mencukupi. Seperti dugaannya, ini pasti ulah Yeshua. Kalina bertanya lagi, Yeshua? Yuta berkata, itu adalah makhluk yang memberi mereka jendela status ini dan memanggil mereka kemari. Mereka sedang mencarinya untuk mencari tahu cara kembali ke rumah. Kalina berkata, ngomong-ngomong, apa yang sedang dia lakukan di sana? Masih sedang duduk menyendiri, melepaskan mana? Yuta menjawab, dia tak tahu. Artefak itu mulai melayang ke udara dan bercahaya ketika tiba-tiba ledakan besar terjadi. Yuta bertanya, apa itu tadi? Rantai-rantai tertanam di tubuh MC, dan Yuta memikirkan efek pemulihan yang memancar hanya dari satu dantian. Dia memegangi kepalanya dan membatin kepalanya. Dia membayangkan serangan ke kastil. Sesosok makhluk bertentakel menjulang di atas kota, dan Yeshua menjerit ketakutan. Tidak. Yuta bertanya-tanya ingatan apa ini? Wajah yang tak asing. Asura melihat sekeliling dan berkata, energi internalnya akhirnya mulai mengalir, tapi itu masih belum cukup. Dia butuh lebih banyak kekuatan untuk menghancurkan segel pada dantian itu sendiri. Jadi maksudnya dia harus menggunakan kekuatan ini untuk menghancurkan segel yang ditempatkannya padanya? Menarik. Dia merasa akhirnya telah menemukan cara untuk mendapatkan kekuatannya kembali. Selama dia menggunakan energi ini, dia akan memulihkan dantiannya secara bertahap. Dia berbalik dan menyuruhnya bergegas. Saatnya bagi mereka untuk menuju menara berikutnya, anak muda. Yuta menghampirinya dan berkata, Pak Tua, ini, tak semua menara punya kekuatan seorang penerus. Benar kan? Mungkin ada tempat di mana tak ada seorang pun yang tersisa. Sebuah suara terdengar. Tidak. Dia tahu jalannya. Yuta berbalik dan bertanya, Nova, dia. Apa yang terjadi dengan penampilannya? Dia menjawab, dia tak tahu bagaimana itu bisa terjadi, tapi sekarang dia bisa merasakan kemana arah kekuatan yang membentuk dunia ini.
Dia melepaskan mana ke depan dan meminta untuk menjadi penunjuk jalan mereka ke tujuan berikutnya, di mana sang penerus berada. Setelah beberapa saat, Graydon berjalan menyusuri kastil dan berkata, ladang angin berdarah, lahan pertanian yang dirancang oleh sang Raja Iblis sendiri memungut pajak bulanan dari hasil panen untuk pemeliharaan, dan siasat gelap berencana mengirimkan 1 batang emas setiap bulan tepat waktu. Sang penguasa berpikir sejenak dan tertawa sambil berkata, luar biasa. Kalau begini terus, mereka akan segera mencapai 1 juta. Graydon, akhir-akhir ini dia sudah banyak bekerja, jadi biarkan dia pergi dan beristirahat. Graydon berkata, namun sesuatu yang aneh telah terjadi. Belzar bertanya, apa maksudmu? Graydon menjawab, saat seorang prajurit berpatroli di dinding timur, dia menemukan kelompok misterius di sana. Memang belum dikonfirmasi, tapi berdasarkan tebakannya sendiri tentang identitas mereka, sepertinya kelompok pahlawan baru telah muncul di kerajaan iblis. Belzar bertanya, begitukah? Para idiot ini masih belum sadar juga. Ya, lupakan saja. Biarkan mereka datang, katanya. Siapapun mereka, dia tidak akan membiarkan mereka menginjakkan kaki di istananya. Jendela sistem melaporkan status pemain Colin telah dikonfirmasi. Kode sistem diterima. Pindahkan ke menara nomor 8. Kelompok itu bergerak, dan Yuta bertanya dengan terkejut. Jadi kamu tetap bisa memasuki menara itu? Dia mengakuinya. Memiliki status di dunia ini membuat hidup jauh lebih mudah. Asura berkata, bocah yang menyedihkan. Apa dia masih bergantung pada jendela biru itu? Mereka tidak punya waktu untuk omong kosong. Dia harus memulihkan dantiannya secepat mungkin. Jadi bocah, di mana orang yang disebut pewaris itu, Nova menunjuk ke arah istana dan berkata, kekuatan pewaris itu berasal dari sana. Pada saat itu, pria tersebut berteriak. Dia gagal mengalahkan Raja Iblis lagi. Pahlawan Evan, berapa lama lagi kamu harus menunggu sampai dia akhirnya mengalahkan Raja Iblis? Evan menjawab, mereka sudah sangat dekat, tetapi pada saat-saat terakhir perlengkapannya tiba-tiba rusak. Apa dia mengerti? Jika dia bisa membelikannya perlengkapan yang lebih baik, dia pasti sudah berhasil. Pria itu bertanya lagi, perlengkapan? Baru beberapa bulan yang lalu, mereka memberinya yang terbaik yang mereka miliki, kan? Evan tertawa dan menjawab, itu benar. Tapi senjata-senjata itu bukan gayanya. Apa dia mengerti? Dia membayangkan sosok seorang gadis dan bertanya, dan mumpung kita sedang membahasnya, bagaimana kalau merekrut gadis suci baru? Dia merasa kekuatan sucinya telah banyak melemah akhir-akhir ini. Pria itu berkata dengan kesal, benar-benar tidak tahu malu. Evan James, dia bukan lagi pahlawan kerajaan mereka, dia mengasingkannya dari kerajaan ini selamanya. Evan melihat pedang yang diarahkan kepadanya dan tertawa. Dia berkata, apa yang dia bicarakan? Dia bilang kali ini berbeda. Dia punya senjata rahasia yang sudah siap. Pria itu berteriak. Dia pikir dia tidak tahu bagaimana dia menggunakan kas kerajaan untuk hidup mewah dengan dalih memburu Raja Iblis. Jika dia tidak pergi dari sini, dia akan memerintahkan eksekusinya di tempat. Evan mengangkat tangannya dan bertanya, bukankah ini keterlaluan? Dia telah melakukan begitu banyak untuk kerajaan ini. Pada saat itu tembok menuju aula hancur dan para ksatria berteriak kaget. Apa-apaan ini? Apa yang terjadi? Tidak mungkin. MC berhenti di depan mereka dan para ksatria berteriak, apakah mereka diserang oleh pasukan Raja Iblis? Tuan, itu dia. Asura melepaskan mananya dan berseru, jika mereka tidak ingin mati, berikan kekuatan mereka padanya sekarang juga. Ksatria itu bertanya, apa dia tahu di mana dia berada sampai menyebabkan kekacauan seperti ini? Segera tahan pria ini. Menodai istana kerajaan dapat dihukum mati di tempat. Asura memukul para penjaga dan membuat mereka terpental, dan Evan memandangnya dengan terkejut. Para ksatria bertanya, apa itu tadi? Apa 2 penjaga kerajaan baru saja terpental hanya dengan 1 pukulan? Siapa orang ini? Evan menyeringai dan berteriak, seperti yang Anda lihat. Yang mulia, ini adalah senjata rahasia yang Anda bicarakan, dan mereka bukan sekadar pria yang sangat kuat. Masing-masing dari mereka akan lebih kuat dari tentara bayaran peringkat S biasa. Dengan orang-orang ini di sisinya, dia pasti akan mengalahkan Raja Iblis, Belzar. Asura bertanya dengan kesal, apa? Beberapa saat kemudian Evan menabrak dinding dan MC bertanya dengan kesal, pertunjukan murahan macam apa itu tadi? Evan meminta maaf. Apakah mereka pemula atau pewaris? Yuta menjawab, ya mereka. Evan memeluknya dan berkata, oh ya, tidak apa-apa. Itu tidak terlalu penting. Sejauh yang dia mengerti, mereka datang untuk kekuatan pewaris. Benar kan? Kalau begitu mereka berada di tempat yang tepat. Dia menawarkan untuk pergi bersamanya membunuh Raja Iblis.
Asura menyuruhnya berhenti bicara omong kosong. Dia hanya akan merenggut kekuatan itu langsung dari tubuhnya. Evan bertanya, cuma itu? Kalau begitu biarkan dia mencoba. Jika dia yakin bisa mengeluarkan kekuatan pewaris tanpa menghancurkan ini, Asura bertanya. Apa yang Evan tanyakan? Dia tidak tahu. Jika dia mencoba mengambil kekuatan pewaris lain, ini akan hancur. Tapi jika dia ikut dalam misi untuk membasmi Raja Iblis bersamanya, dia akan menyerahkan kekuatannya padanya dengan adil. Yuta menatapnya dengan saksama, dan Asura berkata, cukup, dia tidak akan bekerja sama dengannya. Yuta berkata, Tuan, biarkan dia menunggu sebentar. Itu mungkin saja benar. Dia tidak mencuri kekuatan Li Changwu, dia memberikannya kepadanya dengan sukarela. Evan menjabat tangannya dan berkata, dia cukup masuk akal. Benar kan? Dia bahkan belum memperkenalkan diri. Senang bertemu denganmu, namanya Evan. Yuta pun memperkenalkan dirinya sebagai balasan dan berkata, tapi bagaimana dia tahu kalau kamu tidak bisa merebut kekuatan pewaris secara paksa? Evan menyela ucapannya dan berkata, bagaimanapun juga. Bagaimana dengan yang lain? Dia menatap MC dan bertanya, apakah mereka sudah mencapai kesepakatan? Kalina menjawab bahwa dia tidak terlalu mempercayainya, tapi sepertinya mereka tidak punya pilihan. Bagaimana menurutnya? Asura mengerutkan kening dan berkata bahwa jika dia mencoba menipu, dia akan mematahkan lehernya di tempat. Evan tertawa dan berkata, baiklah. Nah, karena mereka semua sudah sepakat, dia menawarkan untuk melengkapi perlengkapan mereka terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian Yuta bertanya, jadi ini alam iblis tempat raja mereka tinggal. Di sini jauh lebih luas dari yang dia bayangkan. Evan berseru hebat, saatnya pergi membunuh Raja Iblis. Asura melepas pelindungnya dan Evan bertanya dengan heran apa yang dia lakukan. Asura menjawab, kain compang-camping ini hanya akan mengganggu. Evan menjawab, oh padahal itu sangat mahal. Dia juga tidak membutuhkannya? Kalina menjawab, tidak. Dia menyukainya. MC berkata, berhenti membuang waktu. Di mana Raja Iblisnya? Evan menjawab, di dunia yang memiliki pahlawan seperti ini, kau biasanya setidaknya harus mencapai kastil Raja Iblis. Pada saat itu, rudal ditembakkan ke arah mereka dan Yuta bertanya, apa itu? Apakah itu rudal? Mereka berteriak, hentikan. Memulai dengan itu benar-benar curang. Pada saat itu, Belzar berkata, pahlawan bodoh. Dia tidak pernah belajar apapun. Kali ini dia akan menghabisinya untuk selamanya. Mahakarya terhebatnya, hibrida anti pahlawan, benteng absolut bersenjata lengkap terbaru, kastil Raja Iblis. Dia akan menghancurkannya menjadi debu, Evan. Dia memilih target di jendela sistem dan menembakkan rudal. Yuta bertanya, benda apa itu? Apakah itu rudal? Dia meminta mereka untuk menunggu. Mulai dari itu benar-benar curang. Evan melepaskan mananya dan melesat maju. Dia mengangkat balok di depan semua orang, menangkis serangan rudal. Jendela sistem melaporkan gudang universal dari dunia lain. Evan berbalik dan bertanya, apa semuanya aman? Yuta berpikir, ini luar biasa. Dia memblokir semua rudal dengan satu serangan. Orang ini memang sedikit menyebalkan, tapi jadi inikah wujud pewaris yang sebenarnya? Evan berdecak dan berkata, mantranya. Apa dia memutuskan untuk bertarung habis-habisan dari awal lagi? Evan menyuruh mereka mendengarkan. Setiap area di alam iblis ini adalah dungeon yang dirancang oleh Raja Iblis. Lahar, batu, pohon yang mereka lihat, semuanya bisa menjadi senjata jenis ini. Mereka tidak boleh lengah. Mereka tidak pernah tahu kapan dan dari mana serangan berikutnya akan datang. Pada saat itu mereka mulai diserang lagi. Belzar berseru, dia membawarkan rekannya lagi. Sang pahlawan Evan, apa dia benar-benar berpikir dia akan membiarkannya melangkah tanpa halangan ke kastilnya? Evan berseru dengan kesal. Raja Iblis Belzar, sampai kapan dia berencana untuk sembunyi? Jika dia menyebut dirinya Raja Iblis, suruh dia keluar dan bertarung berhadapan langsung. Sebanyak apapun dia menghindar dan bersembunyi, dia tidak akan pernah bisa dihentikan. Belzar tertawa dan berkata, karena dia begitu bertekad, biarlah sesuai keinginannya. Kalau begitu, dia akan menahan keinginannya dengan sekuat tenaga. Yuta menatapnya dengan terkejut dan berpikir, apakah ini jendela status? Tunggu. Jadi Raja Iblis ini juga seorang pemain seperti mereka. Belzar berseru, baiklah para pahlawan, biarkan mereka menikmati pertunjukannya, dungeon alam iblis yang benar-benar baru, yang dia rancang khusus untuk mereka. Balok-balok bermunculan di sekitar mereka dan jendela sistem melaporkan memuat data peta baru. Dungeon baru telah ditambahkan ke alam iblis. Target akan dipindahkan ke dungeon baru. Setelah beberapa saat, Yuta berlari menyusuri lorong dan berteriak keras. Dia berteriak, kenapa ada banyak sekali jebakan di sini? Dia tidak sengaja menyentuh sebuah batu bata.
Tiba-tiba sesuatu melompat keluar dari sana, tidak peduli berapa banyak jebakan yang disembunyikannya, ini sudah keterlaluan. Kalina mengayunkan kapaknya dan membelah bebatuan. Dia bertanya, apa dia baik-baik saja? Yuta berseru dengan gembira. Kalina, apa dia baik-baik saja? Dia bertanya, di mana yang lainnya? Dan sebenarnya tempat apa ini? Nah, Yuta menjawab, dia rasa ini adalah dungeon yang dibuat sendiri oleh Raja Iblis. Kalina kembali bertanya, sebuah dungeon? Yuta menjawab, iya, dia tidak tahu apa itu. Ini hal yang umum di dalam game. Dungeon biasanya memiliki tata letak labirin yang membingungkan dengan monster dan jebakan yang ditempatkan secara acak di mana-mana. Kalina menjawab, begitu rupanya. Semuanya persis seperti yang dia katakan. Tempat ini benar-benar seperti labirin yang membingungkan. Tidak peduli berapa banyak jalan berbeda yang mereka coba, mereka tetap kembali ke tempat yang sama. Lalu bagaimana caranya mereka bisa keluar dari dungeon ini? Yuta menjawab, pertama, mereka harus menemukan Master dan Evan. Jika ada yang bisa menerobos tempat ini, itu pasti dia. Pada saat itu MC menghantamkan tinjunya ke dinding yang mengejutkan Evan. Dia berteriak, jangan Tuan. Tolong jangan hancurkan semua yang ada di jalan. Kau hanya akan membuatnya semakin sulit untuk menemukan jalan keluar. Asura berbalik dan memerintahkannya untuk tidak berani menyuruh-nyuruhnya. Bocah bodoh bermulut besar, dia akan mencari jalannya sendiri. Evan menatap punggungnya dan berkata, terserah, biarkan dia melakukan apapun yang dia mau. Dia bisa menghancurkan setiap dinding di sini. Dia tetap akan kembali ke tempat asalnya. Namun Belzar benar-benar sudah mempersiapkan dirinya kali ini. Dia melihat ke arah kompas dan berkata, bahkan dengan pelacak ini, dia sama sekali tidak bisa menemukan jalannya. Mungkinkah ini benar-benar kegagalan lagi? Dia duduk di lantai dan berkata, mereka bahkan tidak bisa mendekati kastil Raja Iblis, apalagi mengalahkannya. Kalau terus begini, dia tidak akan pernah bisa kembali ke kerajaan. Nova bertanya kepada Evan, kenapa dia tidak mengatakan apapun tentang adanya pewaris lain selain dirinya di menara ini. Evan memandangnya dengan penuh tanya dan berkata bahwa dia tidak tahu apa yang sedang dibicarakannya. Nova menyuruhnya untuk tidak berpura-pura bodoh. Raja Iblis, Belzar, jelas-jelas adalah seorang player sama sepertinya. Dia merasakan kekuatan pewaris yang sama pada dirinya. Evan bilang, dia lucu. Ya, ada 2 pewaris di menara ini. Saat dia menerima kekuatan ini, ada player lain yang berdiri bersamanya di lantai puncak. Nova bertanya dengan terkejut, maksud dari player lain itu adalah Belzar? Evan menjawab, ya. Mereka pikir mereka telah melewati menara itu bersama-sama, tapi rupanya Dewi Yeshua berpendapat lain. Karena hal ini, kekuatan pewaris terbagi menjadi 2, dan mereka mendapati diri mereka berada di pihak yang berlawanan. Satu di dunia manusia di permukaan, dan yang lainnya di dunia iblis tempat para monster tinggal. Nova berkata, saat itulah dia bilang akan memberikan kekuatan pewarisnya pada mereka. Evan memotong ucapannya dan berkata bahwa dia tidak berbohong. Lagi pula, kekuatan yang tidak lengkap itu tidak bisa diambil. Dan yang lebih penting, dia tidak tertarik menjadi pewaris menara ini. Satu-satunya hal yang dia inginkan adalah kehancuran total Raja Iblis, Belzar. Mata Nova terbelalak kaget, lalu Evan tertawa dan berkata bahwa dia hanya mengoceh tentang hal-hal yang tidak berguna. Tidak perlu dimasukkan ke dalam hati. Lagi pula, mereka harus kembali mencari jalan keluar dari dungeon ini. Pada saat itu, Asura menghancurkan dinding dan keluar menghampiri mereka, lalu Evan berkata, dia mengerti, dia memang tidak pernah mau dengar, dia sendiri yang mengatakannya. Mereka selalu berakhir kembali ke tempat awal. Kalau mereka mau keluar dari dungeon ini, pertama-tama mereka harus mencari tahu lokasi mereka. MC memotongnya dan berkata, berhenti bicara. Ikuti saja dia, si mulut besar. Dia sudah menemukan jalan keluarnya. Evan menatapnya dengan terkejut dan bertanya, apa? Pada saat itu Graydon berkata, jadi sang pahlawan berhasil keluar dari labirin. Sepertinya dia harus mengurusnya sendiri. Yuta berkata sambil berpikir dalam hati, mereka kembali lagi ke patung itu. Sepertinya dungeon ini mengirim mereka kembali ke awal jika mereka memilih jalan yang salah. Lalu bagaimana caranya mereka bisa keluar dari sini? Rasanya mereka sudah mencoba setiap rute yang memungkinkan. Sebanyak apapun tanda yang mereka tinggalkan di dinding, semuanya menghilang saat mereka kembali, jadi itu percuma saja. Kalina menyela dan berkata, Yuta, tidakkah menurutmu ada yang salah dengan patung ini? Apa dari tadi ukurannya memang sekecil ini? Yuta berseru, dia benar. Patung itu benar-benar terlihat mengecil dan bentuknya juga terasa aneh. Matanya membelalak dan dia pun berhenti. Dia berpikir, ini kan dungeon. Benarkah? Yuta berkata. Dia rasa dia mulai mengerti. Nona Kalina,
Kalina menatapnya dengan saksama, dan Yuta memintanya untuk percaya padanya sekali ini saja. Dia menyarankan untuk mencoba kembali ke tempat asal mereka datang. Kalina bertanya dengan bingung, apa yang sebenarnya dia bicarakan? Kembali ke tempat asal kita. Apa gunanya mengulang langkah kita? Yuta tertawa dan berkata, dia memintamu untuk tidak terlalu kaku. Bukankah lebih baik melakukan sesuatu daripada terus mengembara tanpa tujuan? Kalina menjawab, ya, oke. Dia mengerti. Dalam situasi seperti ini, mereka harus melakukan segala cara untuk keluar. Setelah beberapa saat, Kalina bertanya, Yuta, apa yang sedang terjadi di sini? Dia melihat sekeliling dan bertanya, bukannya keluar, kita malah kembali ke tempat ini lagi. Yuta tersenyum senang dan berpikir, sudah kuduga. Semuanya terjadi tepat seperti yang dia pikirkan. Dia menjawab, tidak, bukan begitu. Kelihatannya seperti tempat yang sama. Tapi sebenarnya kita sudah maju satu langkah. Nona Kalina coba lihat ke sebelah sana. Kalina berbalik dan berseru kaget. Itu dia. Apa obornya menyala? Yuta menjawab, sampai semuanya menyala, mereka akan terus mencari anomali di dungeon ini. Kalina bertanya, apa? Dia memintanya untuk menunggu dan menjelaskan semuanya dengan benar. Apa sebenarnya yang dia maksud dengan anomali? Yuta menjawab, sederhananya itu adalah sesuatu yang berubah di dungeon dibandingkan dengan penampilan biasanya. Misalnya, jebakan yang sebelumnya tidak ada tiba-tiba muncul, atau struktur dungeon berubah menjadi aneh di suatu tempat. Semua ini adalah satu kesatuan anomali. Aturannya sangat sederhana. Jika tidak ada anomali, mereka maju. Jika mereka mendeteksi anomali, mereka harus segera berbalik. Dan sampai semua obor itu menyala, mereka hanya perlu mengulanginya. Kalina bertanya lagi, sungguh, dia tidak terlalu mengerti apa yang dibicarakannya, tapi apa itu berarti mereka akan bisa keluar? Yuta tertawa dan berkata, iya, tolonglah, jangan khawatir, dia sudah sering memainkan game semacam ini, jadi percayalah padanya dan ikuti saja. Beberapa saat kemudian, sebuah lorong muncul di hadapan mereka, dan Yuta berteriak kegirangan. Jalannya akhirnya terbuka. Kalina berkata, dia tidak bisa mempercayainya. Bagaimana dia bisa memecahkan teka-teki ini? Yuta menjawab, kan sudah kubilang, game seperti ini sangat mudah baginya. Dia selalu harus mencoba setiap game baru. Itulah gayanya. Saat dia pertama kali melihat patung itu mengecil, dia langsung mengerti triknya. Kalina tersenyum dan berkata, bagaimanapun juga, berkat dia, mereka berhasil, Yuta. Dia menyarankan agar mereka segera turun dan mencari teman-teman mereka yang lain. Setelah beberapa saat, mereka menuruni tangga melingkar, dan Yuta berkata, ini tempatnya. Kalina bertanya, di mana mereka sekarang? Di mana kiranya Sang Tuan dan Evan berada? Tiba-tiba Graydon muncul di belakang Yuta, dan dengan ketakutan Kalina menyuruhnya berhati-hati. Kalina mengayunkan kapaknya ke depan, lalu Graydon mendekatinya dan berkata, kalian bisa sampai sejauh ini, para rekan pahlawan, untuk bisa keluar dari labirin yang diciptakan langsung oleh Raja Iblis, mereka pasti punya bakat yang luar biasa. Namun, selama dia masih hidup, Yuta mulai mengayunkan pedangnya, dan Graydon berbalik sambil berkata, mereka tidak akan pernah bisa mencapai Raja Iblis. Yuta diserang dan membatin pergerakannya. Dia tidak bisa mengimbanginya. Kalina mengayunkan senjatanya dan mencoba menyerang Graydon, tapi dia menghindar dengan lincah. Dia menghunus pedangnya dan mulai menyerang dengan cepat. Kalina mengayunkan kapaknya, tapi Graydon sudah berpindah ke belakangnya. Kalina menyadari keberadaannya dan tiba-tiba berbalik. Dia membatin. Kapan dia? Graydon dengan cepat mengayunkan pedangnya dan mulai bergerak dari satu sisi ke sisi lain. Luka sayatan muncul di tubuh Kalina dan dia membatin. Sialan. Dia menyerang dari segala arah. Untuk menangkap si bodoh ini, apa benar-benar tidak ada pilihan lain selain menggunakan cara itu? Graydon berhenti dan berkata, wanita ini kuat, tapi serangannya terlalu lambat. Dengan senjata berat itu, dia tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Dia belum sempat menyelesaikan ucapannya ketika kacamatanya pecah. Kalina bertanya, apa benar-benar lambat? Jendela sistem melaporkan pemanggilan perlengkapan yang terdaftar. Dia mengeluarkan senapan mesin dan menyuruhnya mencoba menghindari yang satu ini. Mata Yuta terbelalak kaget, bertanya-tanya apakah senjata Kalina baru saja berubah seketika. Dia paham sekarang. Dia menggunakan jendela inventaris untuk mengganti senjata di tengah pertarungan. Tapi meski dengan jenis yang berbeda, mengalahkan bos ini tidaklah semudah itu. Kalina mulai menembakkan senjatanya dengan cepat ke arah Graydon, namun dia menghindar dengan kilat. Kalina mencabut sebuah granat dan melemparnya ke arahnya. Dia membelahnya dan matanya terbelalak kaget.
Dia pikir itu bom asap. Apakah dari awal dia benar-benar menggunakan itu untuk menghalangi pandangannya? Kalina menarik pedangnya dari sarung, dan jendela sistem mengumumkan memanggil perlengkapan yang terdaftar mengganti perlengkapan menjadi tongkat panjang. Dia mencoba memukul Graydon, tapi serangan itu ditepis dengan cepat. Dia menatap tongkat panjang itu lalu terpental ke belakang. Yuta membatin dengan kaget, itu mustahil. Berapa banyak senjata yang dia pakai bergantian dalam satu pertarungan. Dibandingkan dengan keahlian dan kemampuan tempurnya, status level 1 miliknya seolah tidak berarti apa-apa. Graydon tertawa dan berkata bahwa dia belum pernah melihat pemain seperti ini sebelumnya. Dia bukan cuma mengganti senjata di tengah pertarungan, tapi juga menguasai berbagai jenis senjata dengan mudah. Dia melepaskan mana gelap dan berkata, sayangnya, ini semua cuma trik murahan. Dia bahkan belum menggunakan 10% kekuatan iblis kuno yang tersegel di dalam pedang ini. Setelah dia melepaskan kekuatan yang sesungguhnya, trik kecilnya tidak akan berarti lagi. Pada saat itu, Asura muncul di aula dan jatuh menimpanya. Dia menatap heran pada Graydon yang terkapar di lantai dan bertanya, ngomong-ngomong, siapa orang ini? Beberapa saat kemudian, Yuta bertanya, apa? Dia menembus lantai untuk sampai ke sini. Dia tidak percaya mereka lolos dari ruang bawah tanah dengan cara sebodoh itu, tapi itu memang sangat mirip gaya si Pak Tua. Evan tertawa dan berkata bahwa awalnya dia juga tidak percaya saat mendengar ide itu. Dia tiba-tiba mulai menghancurkan dinding, lalu berkata bahwa dia telah menemukan jalan. Dia pikir Pak Tua itu cuma menang tenaga, tapi ternyata dia jauh lebih hebat dari dugaannya. Asura menatapnya dengan raut tak suka dan berkata, hentikan omong kosong ini. Ngomong-ngomong, siapa orang ini? Apa urusannya dengan Raja Iblis? Evan menjawab, itu Graydon, kepala pelayan Raja Iblis, Belzar. Dia bisa dibilang sebagai orang nomor 2 di dunia iblis. Setiap kali mereka mencoba menyerbu tempat ini, dia muncul sebagai bos di ruang bawah tanah yang diciptakan Belzar untuk menghentikannya dan rekan-rekannya menuju kastil. Terutama saat dia memasuki fase kedua, tingkat kesulitannya menjadi sangat gila. Membongkar rencananya dengan strategi standar nyaris mustahil dilakukan, jadi mereka sangat beruntung. Monster tua itu menghancurkan dan membuatnya pingsan tepat sebelum fase keduanya dimulai. Meskipun dia belum masuk ke fase itu, kalian berdua bisa menahan serangan Graydon dengan baik. Kalian berdua lumayan ahli juga kan? Yuta menjawab, tidak juga. Semuanya berkat Kalina. Dia cuma menonton dari belakang. Jadi ruang bawah tanahnya sudah benar-benar selesai sekarang. Benar kan? Berhubung bosnya sudah dikalahkan, mereka harus cepat-cepat mencari jalan keluar. Jika ruang bawah tanahnya sudah ditaklukkan, sebuah pintu seharusnya muncul di dekat sini. Kalina bertanya, jalan keluar, maksudnya yang itu? Yuta menoleh ke samping, lalu Kalina berkata, pintu yang baru saja tertutup kini sudah terbuka. Yuta berkata, tepat sekali. Kalau begitu mereka harus pergi melewati jalan keluar itu. Evan menyarankan untuk terus menjaga momentum ini dan mereka akan mengalahkan sang Raja Iblis. Asura mengernyit dan berkata, pahlawan gadungan, berapa lama lagi dia harus mengulangi omong kosong ini? Si bodoh Raja Iblis itu, kapan mereka bisa menemuinya? Evan menyuruhnya untuk tenang. Mereka hampir sampai. Biarkan dia bersabar sedikit lagi. Jika mereka melewati tahap berikutnya, mereka mungkin akan melihat wujud asli Raja Iblis. Jadi mereka harus bertahan sedikit lebih lama lagi. Yuta menjawab, baiklah. Tapi Evan, bagaimana dia bisa tahu kalau mereka akan bertemu dengannya setelah tahap selanjutnya? Bukankah selama ini dia selalu terjebak di tahap Graydon? Evan membalas pertanyaannya. Bukankah sudah jelas? Biasanya, setelah melawan bos menengah, ada waktu istirahat sebelum melawan bos terakhir. Dia menepuk punggung Yuta dan berkata, mungkin kau tidak menyadarinya saat melihatnya, tapi dia ini lumayan ahli dalam game. Itu sudah jadi dasar-dasarnya. Nah, kalau begitu haruskah kita berangkat? Berjaga-jaga seandainya masih ada jebakan yang tersisa, dia akan memeriksa sekitar lalu mengikuti mereka. Kalian berdua pergilah duluan. Yuta menatapnya dengan saksama dan berkata bahwa dia mengerti. Kalau begitu mereka akan pergi ke lantai berikutnya duluan. Mungkin di sana berbahaya, jadi cepatlah menyusul Evan. Evan menatap kepergian mereka, lalu menyeringai dan berkata, nah, sudah waktunya menyelesaikan ini. Dia berjalan menghampiri Graydon dan menggunakan penyimpanan gudang dimensi lain. Dia memindahkan tubuh Graydon dan berkata, apakah ini yang ke-70 kalinya si bodoh ini melakukan hal ini? Belzar, dia harus berusaha lebih keras. Beberapa saat kemudian, di kastil Raja Iblis di lantai 1, Nova bertanya apakah mereka benar-benar berada di dalam kastil Raja Iblis. Yuta berkata mereka sampai di sini jauh lebih cepat dari dugaannya. Jika mereka bahkan bisa menyusup ke kastil, mereka akan mengalahkan Raja Iblis dalam waktu singkat.
Lagi pula, sekuat apapun dia, apa dia benar-benar punya peluang melawan monster tua ini? Satu pukulan darinya sudah cukup untuk menghancurkan Raja Iblis. Evan berkata dia memang sangat kuat, tapi jangan lengah Yuta, ini mungkin terlihat seperti kastil biasa, tapi sebenarnya ini adalah dungeon besar yang diciptakan oleh Belzar sendiri. Yuta bertanya, apakah tempat ini adalah satu dungeon yang besar? Kalau begitu aneh sekali belum ada monster satupun. Apa mereka benar-benar harus mencari anomali lagi seperti di dungeon sebelumnya? Pada saat itu, sebuah siluet muncul di depan mereka, dan Yuta meraih gagang pedangnya lalu berteriak, "Apa? Apa ini? Apa ini monster yang dipanggil oleh Raja Iblis?" Bukan. Tunggu, ini bukan monster. Ini lebih terlihat seperti data tiruan. Pada saat itu, tawa keras dan teriakan terdengar, jadi kalian berhasil sampai di sini, para pahlawan. Jadi bawahan setianya Graydon tidak cukup untuk menghentikan mereka. Belzar berkata, "Yah, kali ini tidak akan semudah itu." Dia sudah selesai mengumpulkan data mereka. Dengarkanlah para pahlawan. Makhluk tinggi muncul di depan mereka dan Belzar berteriak dia menciptakan ulang titik terkuat mereka untuk membuat mahakarya terhebat. Yuta menatap monster itu dengan terkejut dan bertanya, "Apa?" MC mengerutkan kening dan bertanya, "Siapa sebenarnya dia? Beraninya dia memakai wajahnya?" Yuta berpikir apa yang terjadi di sini? Dari mana datangnya dua monster pak tua ini? Apa benar-benar mungkin melakukan hal seperti ini hanya dengan replikasi data? Asura melangkah maju dan dengan mengejek berkata, "Sungguh lucu. Sebuah boneka mencoba meniru sang raja." Dia meletakkan tangannya di bahu monster itu dan bertanya, tapi apa dia benar-benar berpikir bisa mengimbanginya? Boneka menyedihkan seperti itu bukan tandingan tinju sang raja. Monster itu meninju wajahnya yang membuat Asura terpental ke samping. Mata Yuta terbelalak ketakutan, dan MC berkata, "Tidak, pukulannya tidak mungkin selemah itu." Dia mengayunkan tinjunya dan berteriak, kalau mau menirunya, lebih baik lakukan dengan benar. Dia mencoba meninjunya, tapi monster itu menghindar dengan tangkas dan mengepalkan tinjunya. Dia mencoba meninju Asura, tapi dia dengan cepat menangkisnya. Monster itu bergegas menyerang lagi, dan MC mencoba membela diri. Yuta berpikir, ini mustahil. Dia benar-benar bisa mengimbangi monster Pak Tua ini. Mungkin ini hanya imajinasinya saja, tapi sepertinya Pak Tua yang asli perlahan-lahan terdesak mundur. Tiba-tiba, Kalina menarik senjatanya dan menembak ke arah monster itu. Monster itu berbalik dan menggunakan gudang dunia lain. Pelurunya mengenainya, mengejutkan Kalina. Monster itu menarik peluru keluar dari gudang, dan peluru itu terbang ke arahnya. Asura memerintahkan monster itu untuk tidak memalingkan pandangan, dasar bodoh yang kurang ajar. Dia mengayunkan tinjunya, dan jendela sistem mengumumkan, memanggil item dari inventaris perlengkapan palu perang. Monster itu menggenggamnya dan menggunakan penghancur 6 jalur. Dia mulai mengayunkannya, dan Yuta bertanya dengan ketakutan, "Paman?" Belzar tertawa dan berkata, "Nah itu baru dia mengerti. Penampilan yang luar biasa." Benar, kan? Dia bilang dia telah menggabungkan kemampuan terkuat mereka. Bahkan jika mereka berempat bekerja sama, mereka hampir tidak mungkin bisa menang. Jadi jangan buang-buang tenaga kalian, dan pergilah dari alam iblis. Evan meludah dan berkata, "Belzar ini, dia benar-benar suka bicara. Dia tidak menyangka bahkan kemampuannya akan ditiru. Rupanya dia tidak hanya duduk diam selama ini." Evan menyuruh Pak Tua itu untuk sadar. Dia belum mati. Apa dia masih berharap? Seperti yang dikatakan Raja Iblis, mereka hanya bisa menang jika mereka bekerja sama. Asura berkata, "Menarik sekali." Dia berkata, dia benar-benar berani meniru seni bela diri tubuh ini. Dia berdiri dan berkata, dia tidak tahu trik apa yang dia gunakan untuk menirunya, tapi itu bakat yang cukup memukau. Kalau begitu, sang Raja Tinju, gaya Asura. Dia menyuruh mereka untuk mencoba meniru teknik ini juga. MC melepaskan mana ke depan dan menggunakan pemusnahan. Dia menerjang monster itu dan menangkis lengannya. Makhluk itu menciptakan pemanggilan pedang suci Asterion. Mata Yuta terbelalak terkejut dan dia berpikir, apa? Tunggu, itu keahliannya. Kan? Monster itu menyerang dengan pedang suci Asterion dan MC mengepalkan tinjunya lalu menggunakan hukuman surgawi. Dia mulai menyerang dengan cepat dan berkata seperti dugaannya, ini sangat lemah. Energi internal di dantian miliknya masih terlalu sedikit untuk mewujudkan lonjakan yang sempurna. Iya, untuk sebuah boneka sederhana ini sudah cukup. Monster itu melangkah maju dan jendela sistem melaporkan kesalahan. Kerusakan kritis terdeteksi. Sistem pertahanan akhir diaktifkan. Mode maksimum paksa. Mana yang terang menyinari aula dan mata Yuta terbelalak terkejut lalu berpikir, sistem pertahanan akhir? Apa ini benar-benar memasuki fase kedua? Asura menatap monster itu dan berkata, boneka yang gigih. Apa dia ingin bertarung untuk terakhir kalinya sebelum mati?
Monster menyelimuti dirinya dengan mana dan bergegas menuju pertarungan. Jendela sistem melaporkan, memanggil item dari inventaris. Perlengkapan, kapak tempur. Gaya kapak penghancur bumi. Dia melompat ke udara dan mengayunkannya, dan MC mengepalkan tinjunya lalu menggunakan kehancuran. Tubuh monster itu hancur berkeping-keping dan jendela sistem melaporkan peringatan. Lebih dari 50% data telah rusak. Kesalahan. Pemulihan data mustahil. Asura mencengkeram kepala monster itu dan membantingnya ke lantai dan jendela sistem melaporkan kesalahan. Sistem pertahanan telah dinetralkan karena kesalahan fatal. Sistem sedang dihancurkan sepenuhnya. MC bilang, cukup sudah tiruan ini. Menyingkirlah dasar sampah. Setelah beberapa waktu, Belzar duduk di kastil dan melihat jendela sistem. Jendela itu melaporkan adanya error. Telah terjadi kesalahan fatal. Bos dungeon yang dipanggil oleh pemain menghilang. Belzar mengernyit kesal dan bertanya, apa-apaan ini? Teknik gila macam apa ini? Dia tidak hanya menghancurkan struktur dungeon, tapi juga melumpuhkan sistem pertahanan. Dia terkekeh dan berkata, sudah kuduga, ini tidak akan mudah. Di mana dia bisa menemukan monster seperti itu? Tapi dia sudah menyiapkan lebih dari ini untuk menghentikannya, Evan. Kali ini dia akan menghancurkan rencananya dengan tangannya sendiri. Pada saat itu, Evan berkata, akhirnya mereka berhasil. Ini dia, pintu masuk ke babak akhir tempat Raja Iblis menunggu mereka. Apa mereka bisa melihatnya? Apa yang dia katakan? Dia bilang mereka akan segera sampai jika terus maju. Dia tersenyum dan berkata, tentu saja, tanpa lelaki tua yang membunuh semua monster dengan satu pukulan, ini tidak akan terjadi secepat ini. Tanpanya, pasti akan sulit untuk sampai ke tempat ini. Pintu terbuka dan dia bertanya, jadi apa mereka akan masuk? Dia mengusulkan untuk bekerja sama dan mengalahkan Raja Iblis. Tunggu, ada apa dengan orang itu? Kemana dia tiba-tiba menghilang? Evan memasuki aula dan melihat sekeliling, bertanya-tanya apakah Raja Iblis benar-benar telah meninggalkan kastilnya sendiri dan melarikan diri. Jendela sistem melaporkan peringatan penyusup tidak sah telah terdeteksi di dalam kastil Raja Iblis. Protokol pemusnahan penyusup telah diaktifkan. Gas beracun sedang disemprotkan ke semua sektor. Mata Yuta terbelalak kaget dan dia berpikir, gas beracun? Dari semua hal yang mungkin terjadi, Raja Iblis menggunakan gas beracun. Belzar mendatangi mereka memakai topeng gas dan berkata, dilihat dari wajah kalian, ini cukup efektif. Bagaimana rasa Venom X barunya? Sejak mereka menghirup gas beracun itu, nasib mereka sudah tamat. Jendela sistem melaporkan bahwa konsentrasi gas beracun semakin meningkat. Bahaya. Tingkat racun di dalam kastil telah naik hingga 72%. Evan berteriak, ya Tuhan. Teman-teman, tahan napas kalian. Kalau kalian menghirup gas itu, semuanya berakhir. Belzar mengulurkan tangannya yang membawa ramuan dan berkata, dia memberikan ramuan anti racun ini secara langsung. Sebelum dia selesai bicara, Asura melesat maju dan menghancurkannya. Belzar tertawa dan berkata, dia benar-benar monster. Apa dia masih bisa bergerak normal setelah menghirup gas beracun itu? Atau dia hanya pura-pura baik-baik saja? Dia mengeluarkan sebuah alat dan berkata, kalau begitu, bagaimana dengan ini? Dia menyuntikkan vaksin ke lengan MC. Asura menatap jarum suntik itu dan mempertanyakannya. Belzar berkata, dia pasti tidak akan tahan dengan itu. Ini jauh lebih kuat dari racun sebelumnya. Lengannya akan membusuk dan organ dalamnya akan terburai. Asura mengayunkan tinjunya dan menghancurkan topeng gas di wajah iblis itu, lalu melemparnya ke samping. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, bodoh sekali. Baginya, semua ini bukan apa-apa. Bentuk fisik tubuh ini telah mencapai tingkat kekebalan mutlak terhadap racun. Jendela sistem melaporkan koneksi dengan entitas pengendali telah terputus. Kesalahan fatal telah terjadi pada protokol pemusnahan penyusup. Protokol telah dinonaktifkan secara paksa. Gas beracun perlahan menghilang. Yuta meminum ramuan itu dan berteriak, terima kasih Evan. Dia telah menyelamatkan mereka. Luar biasa. Raja Iblis ini benar-benar psikopat. Menyemprotkan gas beracun tepat setelah mereka muncul. Kalau bukan karenanya Evan, dia dan Kalina pasti sudah mati. Evan tertawa dan menjawab, oh, ayolah. Bukan apa-apa, dia hanya membagikan penawarnya dengan mereka. Untung saja dia membawa banyak barang penting untuk berjaga-jaga. Kalina berkata dia terlalu santai. Seharusnya dia juga membawa penawarnya. Dia telah menyelamatkan mereka. Evan, terima kasih banyak. Evan bilang tidak perlu. Kenapa dia tidak berterima kasih pada kakek di sebelah sana? Semua ini mungkin terjadi berkat dirinya. Dia tertawa dan berkata dia tahu dia kuat, tapi dia tak pernah mengira semuanya akan berakhir secepat ini.
Yuta berkata, ini seperti semacam speedrun. Asura mengernyit dan bertanya, apa dia lupa dengan kesepakatan mereka, si bawel? Dia telah membereskan Raja Iblis seperti yang dia inginkan, dan sekarang berikan kekuatan itu kepadanya. Evan menyeringai dan menjawab, tentu saja dia tidak lupa. Dia pikir dia ini siapa? Segera setelah dia menekan tombol penyelesaian quest, dia akan menerima kekuatan pewaris, jadi jangan khawatir. Yah, saatnya mengakhiri quest yang membosankan ini. Ya, jendela sistem melaporkan konsentrasi gas beracun semakin meningkat. Selesaikan quest? Ya atau tidak? Evan mengedipkan mata dan berkata, dia tidak lagi percaya bahwa hari ini akan datang. Apa dia sadar betapa banyak usahanya untuk menyelesaikan quest ini? Dia harus selalu mencari rekan baru setiap kali karena Raja Iblis terus mengubah mekanisme dungeon, dan jangan tanya betapa sulitnya pertarungan melawan bosnya. Hanya mengingat butler itu saja sudah membuatnya PTSD. Dia hampir tua karena mencoba mengambil alih kastil itu. Yuta bertanya kebingungan Evan. Dia mengerti ini sulit baginya, tapi bisakah dia segera menekan tombol penyelesaiannya? Evan berkata, di sisi lain, ini tidak terlalu buruk. Semua orang di desa menganggapnya pahlawan. Gelar ini memungkinkannya mengambil apapun yang dia inginkan dari bendahara kerajaan. Perlengkapan mahal, uang, dia menggunakan kekuatan sucinya sebagai alasan untuk bermesraan dengan para wanita suci yang cantik. Sangat menyenangkan. Jika dia mengakhiri quest sekarang, semua kemewahan itu akan menghilang. Dan bukankah itu sangat sia-sia? Dia menyarankan untuk melakukannya dengan cara ini saja. Karena mengakhiri quest itu sangat menyedihkan, dia menyarankan untuk mengulang dari awal. Jendela sistem melaporkan bahwa pewaris menolak untuk menyelesaikan quest. Quest ritual pewarisan memasuki rute tersembunyi ketiga. Semua data menara kecuali pewaris akan di-reset. Waktu tersisa 1 menit. Yuta meminta maaf, apa yang sebenarnya dia bicarakan. Setelah semua ini dia mau mengulang dari awal, tapi kenapa? Evan bilang dia merasa kasihan pada mereka, tapi dia terlalu suka hidup di menara ini untuk membiarkannya runtuh begitu saja. Jadi kalau memungkinkan, dia ingin hidup seperti ini seumur hidupnya. Namun itu hampir mustahil. Jika quest tidak diselesaikan tepat waktu, kemenangan akan otomatis diberikan kepada Raja Iblis. Jadi dia menemukan cara untuk sengaja membuat bug di dalam quest. Dia bisa terus-menerus meriset menara. Data mereka juga akan segera menghilang. Dia tertawa dan berterima kasih atas segalanya. Mereka membuat pekerjaannya jadi jauh lebih mudah. Bahkan setelah menara di-reset, dia tidak akan melupakan kerja keras mereka. Sebuah kubus raksasa muncul di atasnya dan jatuh dengan cepat. Dia melompat mundur dan berbalik untuk melihat Belzar. Dia bilang dia sudah memberitahunya bahwa apa yang dia inginkan tidak akan pernah terjadi. Jendela sistem melaporkan bahwa detail quest ritual pewarisan telah diubah. Menara tidak bisa lagi di-reset. Belzar berkata bahwa bug yang sudah disalahgunakannya sekian lama itu telah dia perbaiki.